Wih, Sarang Nasional cukup malang melintang dia di UIN. Baik, selamat malam untuk semua teman-teman yang ikut di pada malam hari ini yang Kristen. Tapi ya S3-nya dari UIN. yang membicarakan soal Pantekosta ya. Jadi saya penjelaskan terlebih dahulu. Ada beberapa teman-teman peserjana Pantekosta, baik itu yang sudah selesai S1, yang sedang dilanjut S2, dan juga ada yang sedang dilanjut S3, maupun yang sudah selesai WA itu yang ketika kelihatannya perlu di mute supaya suaranya nggak masuk gitu. Oke, jadi pasca sarjana Pantekosta ini adalah orang-orang yang pernah mengecap pendidikan di pendidikan Pantekosta atau di gereja Pantekosta yang sebelumnya entah di S1, entah di sekolah Alkitab atau yang lain-lain, tapi sekarang mereka berkiprah atau melayani di mana saja, itu tidak masalah bagi kami. Jadi tapi kami menyebutnya itu adalah sarjana Pantekosta atau pasca sarjana Pantekosta. Nah, kami ingin apa ya? Ada ide-ide yang bisa dibicarakan secara bebas. Kenapa? Karena ada grup-grup WhatsApp tertentu yang bicara yang agak-agak joke itu saja kita tidak bisa bicara, tidak enak rasanya. Jadi kita masih memegang nilai-nilai kepantekostaan, masih memegang kebebasan akademik, tapi bukan berarti menabrak yang banyak hal. Jadi kami suka bilang itu Pantekosta garis asik lah, supaya bebas membicarakan apa saja karena kita tahu batas-batasnya di mana. Jadi semoga kebebasan akademik di dalam diri Pantekosta itu punya ruang yang lebih luas, itu saja sebetulnya. Nah, malam ini ada launching pertama, kita bicara yang going public seperti ini, yang membicarakan hal yang sesuai dengan bidang masing-masing. Ini tidak ada dalam upaya menyakiti orang lain, tetapi ini membincangkan secara asik saja, secara ada nilai-nilai akademisnya di situ. Nah, teman-teman bisa mengikuti, nanti bisa kita berdiskusi secara panjang lebar, secara asik, tetapi memang yang untuk berbicara malam ini ada Bang Rahmat, ada Bang Andre, terus Om Yonatan, dan yang lain-lain. Saya akan berikan waktu untuk Bang Rahmat untuk memulai, karena habis ini beliau akan berdoa 10 hari untuk ketuangan Roh Kudus. Semoga juga kita yang ada di room ini juga ketuangan Roh Kudus, supaya pembicaraan ini semakin asik karena bersama dengan Tuhan. Mari Bang Rahmat, silakan membicarakan. Oh, haleluya. Ini sudah terasa kali urapannya Bang Eli ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, buat kita semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nenggolan. Saya di GPD ini termasuk generasi kedua. Papa saya adalah termasuk perintis ya di daerah kami, khususnya namanya di Sumatera ini Tapanuli Selatan. Jadi kami ada di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya namanya. Dan saya sekarang ini dalam membantu Papa lah ceritanya juga sekalian. Dan saya juga sedang mengambil studi S3 memang di IAKN yang jauh berbeda dengan yang lainnya. Dan S2 saya dari STI Medan. Saya jadi gabungan Injilia gitu ya. Injilinya ada dan semuanya kira-kira begitu. Sebenarnya konteks pelayanan khususnya di Sumatera Utara ini kalau saya perhatikan memang tidak terlepas harus sejalan dengan yang namanya
adat. Nah, itu yang saya perhatikan, Bang Eli. Gitu. Harus sejalan karena beberapa gereja-gereja karismatik, Pantekosta yang akhirnya putus dari adat, istilah lain ya, kita nggak sebut denominasi dan lain sebagainya, pergerakannya memang tidak terlalu signifikan, kira-kira begitu. Karena memang Sumatera Utara ya terkenal dengan adat istiadatnya. Dan walaupun bagi kita orang Pantekosta, ya tetap firman Tuhan itu di atas daripada adat, kira-kira begitu ya. Amen. Tetap kita memegang teguh gitu ya. Firman Tuhan itu lebih dari itu, semuanya kira-kira begitu. Yang saya perhatikan memang, ini perhatian saya, karena memang saya perhatikan yang suku-suku di Sumatera ini, karena memang ternyata saya perhatikan di adat itu mereka menemukan penghormatan. Bang Eli orang Batak, dia mengerti itu kan, dia tahu mana jadi dia tahu mana yang harus dihormati dan lain sebagainya. Sering saya perhatikan di gereja kita kan pukul rata semua. Dagunya kau saudaraku, kau sahabatku gitu ya. Tiada yang dapat tidak ada di situ hula-hula, tidak ada tulang dan apa. Makanya lebih sering saya perhatikan memang kentalnya adat itu sangat mempengaruhi. Jadi kemarin saya perhatikan seperti saya ke Tanah Karo kemarin gitu. Mereka ibadah rumah tangga pun ketika selesai ibadah, mana bere, mana iba bere, mana beru, kira-kira begitu. Itu akan bergerak langsung setelah habis ibadah, kira-kira begitu. Jadi sepertinya kesatuannya kuat hanya disebabkan oleh adat itu, kira-kira begitu. Jadi akhirnya tidak terlepas. Jadi memang akhirnya harus sejalan saya perhatikan antara adat dan pelayanan khususnya di Sumatera Utara, kira-kira begitu. Ketika saya perhatikan gereja-gereja yang langsung kontroversi atau menolak adat secara khususnya, memang kalau di Sumatera sepertinya agak berat. Hanya memang yang saya perhatikan gimana kita mendudukkan dan memilah-milah dan lain sebagainya, kira-kira begitu akhirnya di pelayanan konteks Sumatera Utara, kira-kira begitu. Karena mungkin di sini bisa kita kasih pendapat atau gimana. Karena kalau hanya misi perkotaan dan misi pedesaan yang kita terapkan, terkadang masih bingung menetapkan yang demikian. Kira-kira begitu mungkin sekilas kalau mengenai konteks yang karena Bang Eli memberikan konteks pelayanan Sumatera Utara, kira-kira begitu ya Bang Eli. Saya sambil tanya ya Bang ya, kan dari sekolah dari GPDI terus masuk di STI, sekarang lagi program studi doktor di katakan saja itu Protestan. Karena teman-teman yang di YKN ini memang umumnya dari kelompok, ada Bang mana tadi si Murangkri di sini, bosnya kita di YKN Tarutung yang Bang Junjungan kan juga kannya di sana tuh. Iya, saya kenal Pak Junjungan. Direktur beliau di sana kan sebentar lagi. Nah, bagaimana apa namanya ya? Apa yang kurang dari studi kita selama ini ketika bertemu dengan ramuan ilmu dari kelompok Protestan misalnya? Atau apa yang baik dari mereka harusnya bisa kita pakai untuk pengembangan ministry konteks Sumatera Utara, juga misalnya you kan dosen di sekolah Alkitab atau Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta sekarang di Tanah Karo. Bagaimana ya? Mari Bang. Dengan konteks adat ini maksud Bang Eli atau gimana? Percampuran dari semua ilmu. Jadi dosen di sekolah Alkitab pula kan, bagaimana itu? Iya, kalau saya perhatikan memang kalau mengenai pelayanan teman-teman Protestan sangat kuat dengan pelayanan adat gitu ya, sejalan dengan adat. Bahkan segala sesuatu baik di pesta di mana itu pun sudah di setting dengan
sedemikian rupa. Kalau kita orang Pantai Kosta masih sering memilah-milah, kira-kira begitu yang saya perhatikan. Ini yang nggak kudus, kira-kira begitu mungkin ya. Ini kurang kudus, ini kurang. Jadi akhirnya itu yang jadinya seperti kalau saya katakan penghalang, ya bisa dibilang lah belum bisa menerobos. Bahkan seperti konteks di tempat saya ini orang Pantai Kosta karismatik tidak melakukan istilah partupolan, nih partupolon ya, partupol gitu, martupol. Padahal itu kan kalau kita lihat konteksnya ya hanya pertunangan ya, gitu. Jadi sering akhirnya tidak dilakukan pelayanan partupolan. Tapi saya sudah mulai coba di beberapa tahun ini, saya istilah dengan kata partupolan, silahkan mau bilang istilah itu martupol atau dengan kata lain juga pertunangan, silahkan gitu. Tapi terlalu kita orang Pantai Kosta malah tidak bikin pelayanan seperti itu, kira-kira begitu. Itu yang seringnya. Jadi kita memilah-milah kira-kira hanya begitu. Ini yang kudus, ini yang tidak kudus. Kira-kira begitu, Bang Eli. Nah, sebagai seorang pendeta di Pantai Kosta, tokoh masyarakat, mahasiswa doktoral di AKN Tarutung itu, harusnya kan kita bicara kontribusi ya, kita bicara pengabdian masyarakat misalnya. Apa yang harusnya bisa dikerjakan teman-teman yang ada di Pantai Kosta dalam konteks pelayanan di daerah, contohnya Sumatera Utara itu, menurut Bang Rahmat sendiri? Kalau yang saya perhatikan memang seperti yang tadi Bang Eli, karena kita juga tetap bersanding dengan orang Protestan dan semuanya, memang harus tetap belajar membuka diri juga. Ada yang memang apa yang perlu yang bagus dari Protestan yang kita ambil, harusnya kita harus membuka diri, jangan langsung itu kan mereka kira-kira begitu. Jadi eksklusifme mungkin kira-kira begitu. Jangan merasa diri yang paling dipimpin Roh Kudus ini, akhirnya kita karena pernah perdebatan di kelas begitu Bang Eli. Jadi teman-teman dari Diakones HKBP dari kantor pusat, mereka bilang kami HKBP Pak Rahmat sudah 150 tahun, jadi masih 100 tahun ya kan. Kami sudah 150 tahun. Pertanyaan saya, apakah HKBP ini tidak dipimpin Roh Kudus sampai bisa bertahan 150 tahun gitu? Waduh, kalau itu pukulan yang sangat berat loh Bang Eli. Kalau itu enggak, saya bilang no comment, saya bilang. Saya tetap percaya Tuhan bekerja baik di HKBP maupun di Pantai Kosta. Kira-kira begitu. Jadi kita ini tetap alat Kristus lah, perpanjangan tangan Tuhan yang Tuhan pakai. Apa hal-hal yang baik? Karena saya rasa, misalkan Protestan punya pengalaman yang lebih dahulu dibilang ada dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak membuka diri dan ambil apa yang bisa, kira-kira begitu. Sangat bagus. Keren sekali ya. Saya tahu Bang Rahmat akan memimpin 210 hari. Thank you Bang. Kita bisa leave atau nanti bisa join lagi dengan kita. Saya akan membicarakan. Thank you so much. Itu kan jadi ada eksklusivisme dari kelompok-kelompok Pantai Kosta melihat dirinya sendiri dan melihat orang lain, sehingga kadang-kadang aku melihat dari kasus ini kan, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun jaringannya, ketika dia tidak bisa melihat secara lebih luas konteks di mana dia melayani, ternyata juga menyulitkan di dalam ekspansi atau pengembangan ministry masing-masing, dan bahkan menimbulkan perdebatan-perdebatan teologis di dalam kelas. Di dalam kelas saja seperti itu, apalagi di luar kelas. Saya berasa itu tantangan yang berat. Ini medan bung gitu kan, jadi itu berat sekali itu. Kalau sudah sampai di kalimat itu, ini medan bung, sudah tidak ada lagi perdebatan. Ya. Thank you, Bang. Thank you. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf saya harus pimpin doa 10 malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong setiap kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin di waktu kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Bang Rahmat. Oke, masih ada kaitannya. Saya tadi lihat Om Rudi. Om Rudi. Mana di kau Om Rudi? Bisa diambil? Siap, Bang. Ya, silakan. Siap, Bang. Mari silakan. Halo, Shalom.
Haleluya. Halo, Puji halo. Tuhan. Selamat malam kepada Bang Elia Tambunan. Saya tidak tahu kenapakah abang ini tiba-tiba memunculkan saya tanpa konfirmasi. Ya, oke-oke aja. Saya mau bersaksi malam ini, Bang. Ya. Oke. Ayo, mau bilang apa saya? Mau apa? Mau bawa kemana saya, Bang? Oke, jadikan saya menugasi Om Rudi itu untuk membantu kita untuk punya gambaran sebagai seorang pastor sarjana atau orang Pentakosta itu yang sebagai dosen di sekolah tinggi Alkitab di BJ lah dalam hal ini. Kita tahu BJ itu tradisi. Kalau BJ tutuplah GPD, kan itu saya merasa seperti itu, iya kan? Tetapi ada Om Rudi di situ kan. Terus belum lagi perintisan sebagai seorang gembala, terus dan yang lain-lain. Apa yang bisa Om ceritakan ke kita untuk apa ya? Ya brainstorming atau apalah namanya. Mari Om. Oke, thank you. Belum lagi. Istilahnya kalau pantek Satu lagi, jadi kan kebetulan ada Bang Simon di sini, nanti juga bisa bicara. Harus juga menulis jurnal bagaimana orang GPI, lulusan sekolah Alkitab, dosen sekolah Alkitab, menulis jurnal ilmiah. Saya tahu itu mudah, apalagi pernah saya tolak kan tulisannya kalian berdua itu. Oke, Bang Eli. Istilahnya orang Pentakosta lama saya mau bersaksi malam ini ya. Gitu lah. Gini, oke deh. Saya mulai karena ada di ranah ada cara sesuai Bang Elia. Oke, gini ya. Kalau ditanya tentang seperti apa, artinya saya mengatur waktu gitu ya untuk hal-hal begini. Memang kalau kembali pada basic kita waktu sekolah Alkitab, saya kelas 1 sekolah Alkitab itu di Air Mendidih. Lalu saya loncat kelas 2 di BJ. Ya itu. Jadi basic itu tatkala ada di sekolah Alkitab selalu tertuju jadi gembala. Gitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Oh, gembala jadi pengerja. Lalu mengambil contoh si gembala tempat saya praktek. Kemudian jadi gembala lah. Jadi basicnya gembala saya. Kemudian berkembang ingin jemaat membutuhkan metode-metode bagaimana mereka bisa mengerti firman Allah, bukan hanya sekedar kita bisa khotbah, tetapi bagaimana mereka itu bisa bertumbuh lewat khotbah dalam bentuk pengajaran begitu. Lalu saya buat keputusan, saya harus tambah sekolah. Masuklah saya sekolah tinggi Alkitab, BJ itu. Begitu ceritanya. Saya pikir ya udah saya tambah. Taunya waktu saya sekolah tinggi Alkitab itu saya pikir kok kurang rasanya gitu ya. Tapi pada zaman saya itu belum ada sekolah tinggi di kita itu yang punya program S2 gitu ya, gitu. Itu ceritanya. Lalu saya kurang rasanya. Saya loncat dulu, ambil lagi S1 saya di konsentrasi PAK, tapi punya sidang jemaat Allah gitu ya. Ada syarat mata kuliah kan di situ, mata kuliah wajib. Ya. Apa? Mata kuliah wajib kan punya GSJA, itu mata kuliah wajib. Membanding-bandingkan lagi lah gitu. Ini dia. Rame lah kan gitu. Ya. Nah, masuklah saya S2, saya ambil di konsentrasi kepemimpinan punyanya STT Harvest di Tangerang itu ya, gitu. Nah, itu direkturnya Pak Arnold Tindas itu. Itu punya gereja gizi, ada lagi mata kuliah wajib kan punya gizi. Gitu ya. Jadi makin banyak gitu. Masuklah saya S2 tambah lagi ambil MPDK itu saya masuk di Baptis Semarang kan gitu. Berubah lagi dia punya mata kuliah wajib gitu, gereja Baptis. Wah ini jadi saya full gitu loh Pak Elia ya, full gitu. Waduh gitu. Tapi yang satu saya tidak bisa ini sekolah Alkitab punya Pentakosta itu basic itu nggak bisa goyah. Itu makanya di awal saya mau bilang begini Pak Elia. Anda boleh sekolah di mana aja, tapi jangan lupa basic punya GPDI. Ini basic ini. Teman-teman dengar baik-baik. Sehingga tatkala sekolah-sekolah tinggi Alkitab atau STT yang berafiliasi daripada GPDI punya, ya,
Hati-hati dalam mengambil dosen dalam penyebaran mata kuliah. Ya, bolehlah dia kuliah di sekolah lain, tapi jangan kasih mata kuliah tentang sistematika doktrin ini. Keras ada teman kita lagi kuliah di Korea. Ini pengalaman loh, setelah saya kebetulan ada di STA Batu, saya sebagai waket ya di situ ya, wakil ketua ya. Jadi sering kan bicara gitu ya. Nah, ini penting untuk kita melihat hal ini supaya kadang-kadang kalau kita bicara hal-hal pendidikan ini aja sedikit aja saya ambil pendidikan ya. Lalu saya mau bilang Bang Elia gini, saya gembala kalau saya lihat bagaimana perintisannya, saya udah capek sebetulnya ya kalau mau banyak bersaksi, banyaklah pengalaman. Saya punya prinsip begini, hal-hal yang bisa dijangkau dengan akal dalam teologi, belajar tentang Tuhan, saya tetap pakai akal ya. Tetapi satu saat mentok nggak bisa pakai akal lagi kan. Nah, disitulah iman. Iman dalam pelayanan perintisan pun di situ. Kadang-kadang pakai akal. Bagaimana mengelola keuangan dengan anak 3 ya sampai kuliah semua itu. Ya. Anak 3 kuliah, bapaknya kuliah gitu ya. Ya itu nggak masuk akal loh itu. Bapaknya kuliah sampai S3 kan. Jadi bingung nggak? Kalau kita pikir, tetapi kembali lagi basic saya cukup kuat di Pantekosta. Itu aja. Di GPDI ini kuat ya. Itu ya, sehingga tatkala bicara pertama saya pelayanan di daerah suku Tengger itu ya. Jadi saya masuk di penginjilan suku juga gitu ya. Dan saya orang Manado asli kan, saya harus belajar bahasa, belajar budaya itu. Untungnya saya masuk sekolah tinggi itu di situ. Belajar budaya, belajar komunikasi, banyak hal yang saya lihat gitu ya. Dan akhirnya bisa menjangkau lah. Kalau saya hitung-hitung ya, orang-orang yang non-Kristen yang Tuhan izinkan saya layani, saya beri pelajaran, kemudian saya baptis, 100 lebih lah saya baptis lah dari mereka ya gitu ya. Sampai sekarang ya puji Tuhan lah itu ya bagian-bagian. Kalau bertanya tentang apa ya, tadi kan tentang saya lihat dikasih platnya gitu tentang keuangan dan sebagaimana mengatur ya terus terang aja. Terus terang aja ya, saya mau katakan bahwa memanage keuangan bagi hamba Tuhan Pantekosta, kita cuma menang nambah dosen. Kita jujur-jujur aja kan, menang ya Bang Elia lah. Kita mau tanya Bang Elia kan dosen di STT Salatiga. Ayo S3-mu dibayar berapa di situ, ya kan? Gitu. Besar surga itu sudah. Kita bisa lihat di situ cara Tuhan itu ya, cara Tuhan itu lain dalam pemikiran kita. Oh, enggak masuk di akal ini. Ya itulah saya bilang. Saya berusaha loh Bang Eli. Gajinya 3M. Makasih. Ya Bang Eli, coba pikir. Saya harus terang-terangan kalau kita bicara kan gitu. Saya pernah diajak teman, masuk kamu ambil ya untuk 2 sesi. Lumayan, 2 sesi dibayar saya 500.000. 2 sesi cuma gitu. Ya. Itu di luar kita. Kalau kita kan lain. Ya. Oke, saya tinggalkan itu. Saya mau lihat begini. Ada satu hal yang saya pelajari ya. Ada orang bilang begini, kan kita selama ini kental ya dengan pemahaman gembala ada dualisme ya tentang full time dan part time ini kan gini ya. Pemahaman full time selama ini kan berpikir pokoknya kita enggak kerja apa-apa, pokoknya kita semua gembala. Kadang-kadang orang yang part time ya seperti kita ini part time loh ya. Saya merintis, saya ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah itu ya sampai saya naik motorboat itu ya di sungai-sungai. Mereka itu saya lihat kalau mereka tidak part time gitu, bagaimana mereka bisa hidup loh? Tukang gojek, ya. Nah, pemahaman ini saya lihat kadang-kadang memang ya, kadang saya lihat kelihatan full time tidak ada kerjaan apa, tapi dia cuma full time and full day hari Minggu gitu loh. Hari Senin, iya loh, hari Senin saya lihat ada di mall makan-makan loh, di-upload di FB loh ini, ya kan? Hari Selasa dia ada di bulu tangkis. Sorry. Ini kan cuma pemahaman aja saya. Saya kalau di kelas yang ngajar pastoral memang ya. Jadi saya sering muat ini. Sedangkan mereka yang kelihatan kerja gitu ya. Mereka kelihatan kerja tapi luar biasa mereka. Jam 4 udah bangun, udah doa. Ya, jam 8 mereka udah ke sekolah karena harus ngajar.
Jam 1 mereka pulang udah persiapan untuk pelayanan sore dan seterusnya. Malam mereka doa malam, besok begitu juga regulasinya, begitu kegiatan mereka, aktivitas. Nah, jadi saya melihat ya, jadi dikotomi tentang part time dan full time ini kadang-kadang kurang dipahami. Ya, oke. Itu dari penggembalaan ya. Bagaimana mengatur keuangan? Ya cukuplah. Saya cuma satu aja prinsip, kasih istri yang ngatur uang, itu aja beres ya. Tapi lihat-lihat istrinya, lihat istrinya gitu ya. Kebetulan istri saya tuh luar biasa, bisa sekolahkan anak 3 loh, kuliah semua, loh, selesai kuliah semua ya. Bagaimana gitu. kalau lipstik istrinya lebih mahal daripada gaji dosennya? Bagaimana? Nah, itu dia. Kebetulan istri saya tidak begitu, Bang, gitu. Jadi gitu. Jadi kita punya ngatur gini. Pokoknya semua yang dari jemaat itu istri yang ngatur. Dan saya nggak pernah minta dia. Tetapi bayaran saya ya, bayaran saya apa semua itu untuk saya kuliah aja, gitu aja. Kemudian saya mau, Bang tanya ya, satu lagi saya mau bilang. Kok kenapa katanya tadi bisa sempat-sempat aja bikin jurnal gitu. Ya. Ini buat tantangan kalau si Simon bilang, Pak Simon bilang gini, Om, kita punya jurnal ditolak sama Bang Elia, ya udah dia punya hak menolak kan gitu aja. Saya bilang, sama Pak Simon, jangan kirim lagi dia, tolak lagi kita gitu, cari lain gitu kan gitu. Ya, nah memang itu butuh waktu ya. Terus gini loh Bang Eli, saya mau bilang ya, saya salut dengan teman-teman ini yang pinter-pinter ini. Ini Pak Simon ini ya. Ini mahasiswa saya waktu saya ngajar STA Jember, itu mahasiswa saya dia gitu. Ya, dulu dia sekolah Alkitab di Palembang kalau nggak salah, dia punya nama Simon Petrus Yagian. Nah, waktu dia masuk di Jember berubah namanya Simon Petrus. Sekarang saya lihat dia sudah S2 itu tinggal Simon namanya. Saya nggak tahu S3 bisa habis namanya gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi dia itu mahasiswa saya dulu dan selalu saya motivasi dia. Saya bilang, kau mau jadi apa besok? Pengen jadi dosen, Om, katanya dia. Oh, puji Tuhan. Nah, waktu bikin jurnal ini, saya konsultasi dulu dengan Pak Simon sama satu lagi, Pak Yonatan dari XBG juga ya. Jadi kita bisa kerjasama dan mereka tuh luar biasa ya. Saya cuma bikin konsep, saya masukkan tulisan-tulisan saya apa aja saya kirim. Silakan dibuat. Silakan dibuat jurnal seperti apa gitu. Kamu tahu penulis 1, penulis 2, penulis 3 silakan aja. Saya punya ini. Ya, saya belajar banyak. Sampai malam-malam loh ikut mereka punya tutorial itu loh di grup-grup itu. Ini Pak Simon sama Pak Yonatan Alex ini itu luar biasa ini anak-anak muda. Kenapa kita yang tua yang masih bodoh nggak mau belajar sama anak muda yang pintar kan gitu ya. Gitu. Jangan keras-keras Om. Itu saya pikir ini kita mau terbuka. Sebenarnya orang semakin dia banyak isi itu semakin terbuka, open mindednya. Begitu maksud saya ya. Jadi itu saya bisa selesai ini dalam masa masa pandemi ini 1 tahun saya bisa lolos 4 jurnal, Bang Elia, 4 jurnal. Dan 1 itu puji Tuhan bisa lolos di Sinta 3 loh, itu jurnal Sinta 3 punya Rafflesia dari STT Bengkulu lah, itu Bengkulu ya. Bengkulu apa dia punya nama di sana, pokoknya Bengkulu STT AB. Nah, saya melihat itu pun saya bisa selesaikan 1 buku. Saya udah beredar buku saya 1 itu ya gitu. Jadi saya lihat ini kalau Bang Elia tanya bagaimana mengatur waktu, dia bisa. Penggembalaan tidak saya hilangkan, tetap jemaat. Makanya nanti habis ini saya pamit lagi sebab saya harus melayani doa malam dengan aplikasi Zoom dengan jemaat selama 10 malam. Kami doa malam terus dengan jemaat. Nah, saya melihat, jadi hal-hal inilah Bang ya, yang saya bisa bagi, saya kira, yang saya bisa bagi untuk kira-kira, saya mau dorong yang terakhir, saya mau dorong motivasi bagi teman-teman dosen yang udah tua-tua kayak saya ya gitu ya. Mari bikin jurnal ilmiah, tulis jurnal. Dosen kalau nggak punya jurnal, jangan jadi dosen. Harus ada jurnal. Gitu.
Jurnal itu penting. Saya baru belajar. Jurnal ini penting, jurnal ilmiah gitu ya. Apalagi di GPDI. Apalagi di GPDI harus ada jurnal itu ya. Kalau dokter harus bikin buku gitu ya. Kalau dokter nggak ada buku ya gimana ya. Kita ini GPDI kan kadang-kadang waduh rasanya gimana. Oke deh, saya kira itu aja Bang Elia. Silakan Bang Elia. Oke, tadi gini Om, jadi saya sengaja memang memilih Om Rudi itu karena kan saya ingin menonjolkan bahwa dari sekolah kita, sorry to say, bukan berarti jelek, hanya menjelaskan asalnya dari mana. Dari sekolah Air Madidi masuk ke Beiji, lalu kemana-mana. Tentu kan saya ingin sebetulnya membuat pemetaan jalan-jalan masuknya pengajaran-pengajaran yang bukan Pantekosta itu sebetulnya kan memang yang saya sebut dengan zigzag Pantekosta itu karena memang dia merengkuh pendidikan itu dari berbagai macam-macam itu. Iya. Terus ditambah dengan runyamnya pengelolaan keuangan. Ya kan, kita tahu lah teman-teman kita di Pantekosta itu kan ikut seminar bukan karena memang betul-betul pengen seminarnya itu loh. Maunya seminar cepat-cepat selesai deh, karena selesai you know what to do kan, menandatangani manalah itu. Jadi saya ingin menampilkan bahwa tidak semuanya ada model manusia seperti Om Rudi yang tidak kok ternyata masih asal selama kuat di pengajaran dan yang lain-lain. Saya pikir totally bisa berjalan. Itu poin saya sehingga memilih Om Rudi untuk berbicara di sini. Silakan kalau mau ditanggapi Om. Ya, itu saya setuju ya dengan Bang Elia ya. Kalau berpikir saya begini, kembali lagi pada saya selalu mengambil satu gambaran begini. Kembali lagi pada orientasi pelayanan sih, itu kan. Orientasinya aja dulu, itu aja. Kalau orientasinya kita untuk kerajaan Allah, kita mau digoncang seperti apapun, basic kita udah cukup kuat gitu ya. Kalau bicara menderita, saya pernah enggak makan juga, saya pernah makan. Anak saya yang pertama pernah makan apa itu, orang Jawa bilang apa itu telo gitu loh. Itu telo. Jadi kalau bicara itu kita alami, saya alami sebagai seorang hamba Tuhan GPDI gitu ya. Jadi bukan saya tidak alami, nah, tetapi sayang ya kalau seperti Bang Eli bilang tadi kan, sayang kalau kita hanya sekedar ikut seminar mau cepat-cepat pulang hanya untuk selfie. Waktu itu berharga, gitu. Waktu itu berharga dan jemaat itu selalu menuntut ya. Bagaimana tuntutan jemaat seorang gembala itu dia bukan cuma pintar sebagai orator, tetapi bagaimana dia bisa paling tidak merasa juga empati dengan keadaan-keadaan tertentu bagi jemaat itu. Di situ yang saya lihat. Soal pengetahuan, saya mau katakan begini. Saya kalau tinjau misalnya apa ya, filsafat aksiologi lah misalnya begitu kan. Action, yang kita itu kan action yang bernilai, punya nilai gitu. Oke, orang punya pengetahuan yang luas, tapi dia tidak memberi keuntungan. Nilai-nilai yang keuntungan bagi individu ya jika ia tidak mampu menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan kan di situ gitu tidak akan nilai gitu. Pengetahuan banyak tidak ada aksi yang mana ya, dia tidak ada nilai gitu, maka saya bilang ya itu pengetahuan untuk kebaikan tidak teraplikasi gitu Bang Eli. Jadi kalau tadi itu aja tanggapan saya ya, saya masih oke lah dengan menyerap ilmu sungguh banyak gitu ya, banyak sekali gitu ya. Tapi apalagi kalau waktu saya di kepemimpinan konsentrasi kepemimpinan di STT Harvest, itu dosen-dosennya banyakan dari sekuler loh gitu ya, sekuler, kemudian mereka cepat loncat ke menjadi gembala gitu ya. Pemahaman itu sangat beda dengan kita, tetapi saya ambillah keuntungan-keuntungan dalam konsep-konsep kepemimpinan itu, ambillah gitu. Saya kira ya gitulah Bang ya oke. Silakan. Selamat memimpin doa 10 malam ya, doakan kami biar kepenuhan Om. Apalagi Bang Sugeng ini yang paling perlu dipenuhkan ini. Saya masih tetap. Saya untuk doa 10 malam itu masih tetap. Ada satu gambaran. Paulus itu dia harus kembali ke Efesus hanya karena berdoa 10 malam. Oke, thank you.
Tuhan memberkati. Thank you, Simon. Tuhan berkati, Pak Simon. Ya. Oke. Baik kawan-kawan, jadi kita ingin mencoba sebetulnya apa ya, diskusi-diskusi santai yang saling mempelajari. Nanti kita bisa juga interaktif. Tidak ada niat untuk menista kelompok manapun atau siapapun, tidak ke situ tujuannya. Jadi lebih banyak berbicara. Nah, saya pengen mendengar teman-teman, kita pengen mendengar ada Om Arke di sini yang juga guru sekolah SMP, terus juga kepala sekolah juga, orang Pantai Kosta juga sedang kuliah S3 di AKN Manado itu, dan yang lain-lain. Saya pikir saya pengen gilirannya Om Arke berbicara kepada kita supaya tidak terlalu malam di Manado ya. Silakan Om, kalau mau sudah bisa mendengar kita, di-unmute saja ya. Om Arke, apakah dirimu di sana? Malam, sebentar Bang. Sebentar, saya lagi set ini. Oke. Dari gereja, saya sudah kembali ke rumah. Sebentar Bang. Mungkin lanjut yang lain saja dulu ya. Saya lagi setting. Oke, kalau begitu supaya tidak terlalu malam juga, saya pikir dari Kupang kita mendengar. Ini pengalaman yang sangat menarik. Karena dari sekolah kita Palembang tiba-tiba bisa masuk di sekolah tinggi teologi Bethel Jakarta juga, terus sekarang jadi dosen di AKN. Ini orang Pantai Kosta memang heran lah, memang itu perjalanan karir itu memang ya bersama dengan Tuhan tentunya, apalagi ada Rohullah itu. Jadi justru itu yang menarik kita ingin dengarkan dari Bang Sudung ini. Mari Bang, silakan. Silakan di-unmute ya. Baik, salam. Salam. Iya, terima kasih. Memang perjalanan kerohanian saya itu sangat unik sebenarnya. Kenapa saya katakan unik? Karena memang saya sejak dari kecil itu sudah tertarik dengan yang namanya dunia atau pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Nah, kalau berbicara sedikit latar belakang, ayah saya itu Muslim begitu, ibu saya itu Katolik. Jadi ketika ayah saya menikah dengan ibu, akhirnya kami menjadi Katolik begitu. Tahun 2001, waktu saya SMA kelas 2, saya mulai terlibat dalam pelayanan di GBDI begitu, dan saya lahir baru di sana sehingga tamat SMA tahun 2002. Saya dikirim oleh pendeta saya atau gembala saya sekolah Alkitab di Palembang. Nah, saya potong di situ dulu ya. Ini perlu dipertegas. Teman-teman, walaupun teman-teman itu sudah dosen di sekolah tinggi yang Protestan, masih lahir baru loh ya. Itu poin penting itu. Mari. Ya, memang pelajaran basic yang saya dapat waktu itu ketika saya sekolah Alkitab di Palembang tahun 2002, saya hanya menamatkan kelas 1 saja begitu. Memang ada satu hal yang waktu itu tetap yang saya pegang dalam kehidupan saya adalah kelahiran baru itu membawa kepada kekudusan begitu ya. Membawa kepada kekudusan, dan itu selalu saya pegang teguh begitu sampai hari ini dimanapun saya berada seperti itu. Memang saya tahun 2002 tamat sekolah Alkitab di Palembang, 2003 begitu. Saya dikirim ke Banten waktu itu, di Banten. Nah, dari Banten itu saya menyeberang ke Jakarta Timur, di sana juga di GBDI, di Penggilingan, daerah Penggilingan, Pendeta Berkat Iman Panggabean. Salah satu tim pengajar di sekolah kita Palembang. Saya lama melayani dan abangnya Berkat Iman Panggabean itulah gembala sidang saya di perdagangan begitu, yang mengirimkan saya ke sekolah kita Palembang. Nah, memang ada waktu itu pergolakan dalam batin begitu pergolakannya, karena waktu itu jujur saja saya selalu mengkritik GBDI, khususnya yang namanya pengerja begitu. Jadi saya tidak tahu arti pengerja dengan budak itu rasanya hampir sama begitu. Jadi saya selalu, dan akhirnya waktu itu saya berdebat banyak dengan Bapak itu, Berkat Iman Panggabean, dan akhirnya dengan cara yang tidak baik saya diusir dari gereja itu begitu. Oke. Jadi saya diusir begitu. Untung saja ada satu anak Tuhan majelis di gereja itu yang orang Jawa waktu itu kasih saya uang 900.000 waktu itu. Asudungan, kalau memang kau dipanggil Tuhan melayani, Tuhan pasti akan buka jalan. Sekarang langkahkan kakimu, katanya begitu.
Mantap. Angkatkan kakimu katanya. Akhirnya waktu itu saya mulai bergumul dan berdoa dan saya ingat ada orang-orang yang ngomong seminari Bethel begitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan sampaikan kakiku di seminari Bethel begitu. Akhirnya memang dalam perjalanan waktu sampailah kaki saya di seminari Bethel. Jadi dengan Bang Alex dari Korea loh ini, senior. Saya sampailah kaki saya di seminari Bethel begitu. Dan akhirnya sejak dari situlah saya mulai berkecimpung kembali pelayanan dan akhirnya saya meninggalkan GBDI dan saya ada di GBI seperti itu. Saya ada di GBI dan memang sampai hari ini saya pelayanan di GBI. Yang saya mata-mati dari gerakan Pantekosta adalah yaitu tadi mungkin ada gereja-gereja bukan gereja ya, ada gembala-gembala tertentu yang garis-garis bisa saya katakan garis yang tua-tua itu mungkin mereka tidak menerima yang namanya perubahan begitu ya. Sulit sekali mereka menerima perubahan begitu. Sehingga dipaksakan konsep mereka itu ke generasi-generasi berikutnya begitu. Yang kadang-kadang bagi kita itu tidak pas lagi, era-eranya sudah berbeda begitu kan. Kan setiap masa ada orangnya seperti itu. Dan itu memang kadang-kadang yang sangat sulit. Dan pada akhirnya pengalaman saya, cuman inti yang ingin saya sampaikan malah pengalaman saya, pengamatan saya adalah ketika saya sekolah kita dapat Palembang, jujur saja saya katakan sekolah kita Palembang berhasil membentuk jati diri saya menjadi seorang hamba seperti itu. Ya itu tidak bisa dilepaskan, artinya saya dimanapun saya melayani, saya tidak ragu walaupun saya sudah jadi dosen, menyapu gereja, mengepel dan lain sebagainya. Itu bagi saya bukan sesuatu pekerjaan yang, itu bukan pekerjaan saya ini saya sudah dosen, enggak. GPD berhasil membentuk saya menjadi orang yang seperti itu begitu. Okay. Itu nilai plus yang saya dapatkan di sekolah. Walaupun memang seperti saya bilang tadi, memang antara pengerja dengan budak itu kadang-kadang sulit dibedakan begitu. Tapi ya itulah mungkin pembentukan. Ya itulah mungkin dulu sekilas Bang. Apa kira-kira yang perlu tanggapi lagi Bang? Nah kan lalu ketemu dengan model berilmu di kelompok Indonesia bagian timur di AKN Staken Kupang ya. Saya tahu Staken Kupang artinya gini, culture ketimuran itu kan tentu mempengaruhi culture akademik di situ juga, culture di ministry juga. Nah, apa yang bisa kita pelajari yang Bang Sudung lakukan di situ atau tantangan-tantangan apa yang ada di situ yang membuat kita bisa seperti bisa ditransfer ke bidang-bidang yang lain di kota-kota lain, itu maksud saya. Ya, pengalaman saya sebagai seorang dosen di YKN Kupang yang notabene sebenarnya yang namanya kampus negeri itu kadang-kadang saya tidak setuju dia dimonopoli oleh satu dominasi tertentu begitu. Karena di kampus negara masalahnya begitu. Dan saya kadang-kadang tidak setuju itu walaupun kadang-kadang rektor kami itu selalu ngomong ini YKN Kupang ini di bawah koordinasi gemit dengan GKS begitu. Padahal ada orang-orang karismatik di dalam, termasuk saya adalah dosen karismatik di dalam begitu. Akhirnya itu kadang-kadang padahal ini kampus negara begitu. Kecuali kalau di bawah yayasan ya oke-oke saja. Nah, pengalaman saya begini Bang, memang di kampus kami itu nilai-nilai apa yang kita pelajari di karismatik itu nyaris tidak ada lah bisa bilang begitu ya, nyaris tidak ada dan memang sangat sulit sekali kita menerapkannya begitu. Dan orang-orang kita contohnya lah anak-anak gembala sidang atau jemaat-jemaat kita yang karismatik itu atau orang GPDI, orang GBI yang sekolah di AKN Kupang itu, mereka itu akhirnya menjadi terikut-ikut dengan gaya-gaya Protestan begitu. Okay. Dan mereka terikut dengan gaya Protestan karena saya lihat kampus kita itu tidak terbuka dengan aliran-aliran protes, aliran-aliran karismatik kayak kita begitu. Karena saya tidak tahu ya, saya pernah menelusurinya sedikit karena dianggap gereja karismatik itu seperti ancaman bagi eksistensi gereja-gereja aliran-aliran Protestan seperti itu, seperti sebuah ancaman bagi mereka begitu. Dan memang ketika saya ada di kampus pun kebetulan saya juga bukan mengajar doktrin, saya lebih mengajar kepada filsafat keilmu begitu, belajar filsafat pendidikan begitu. Tapi saya selalu selipkan di dalam pembelajaran saya itu sebuah ideologi bahwasannya hidup itu harus menjaga kekudusan begitu. Itu selalu saya selipkan dan saya bilang, dan hidup itu juga harus belajar menjadi seorang hamba yang siap dibentuk, siap dinasehati begitu. Karena memang saya selalu bercerita, saya juga orang yang pernah dibentuk di
sekolah begini, saya cerita dengan mahasiswa seperti itu, dan saya transfer pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau saya berbicara tentang bahasa roh di mereka, bagi mereka itu tertawa mereka begitu. Tapi ketika saya mulai belajar tentang filsafat ilmu berhubungan dengan keilmuan, begitu saya bilang bahasa roh itu memang tidak bisa dijelaskan secara ilmu, tapi itu adalah bagian daripada kekayaan iman Kristen. Saya bilang begitu. Bagian daripada kekayaan iman Kristen yang tidak bisa dinafikan, begitu. Tidak bisa dinafikan, walaupun mungkin itu bagi bahan tertawaan bagi kalian, karena memang fakta yang saya temukan di aliran karismatik atau Pantekosta berbagai merek, baik itu GPDI, GBI atau apapun dia, GSJ dan lain sebagainya, sering sekali saya temukan para hamba-hamba Tuhan itu, para pendeta-pendeta itu lata begitu ya, lata saya sebut lata bahasa roh begitu ya. Saya pernah punya pengalaman di Jakarta begitu, ada salah satu pendeta GKI, Gereja Kemenangan Iman Indonesia itu. Ya. Saya pernah bonceng pendetanya naik motor begitu. Tiba-tiba saya masuk lubang begitu, bahasa roh begitu. Jadi saya tabrakan langsung latah begitu. Saya bilang kok jadi begini kita ini, beriman kok jadi latah begitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang saya kadang-kadang kritik begitu. Akhirnya bahasa roh itu bukan menjadi sebuah kekayaan, jadinya jadi lelucon jadinya. Jadi artinya jadi bahan cacian dan jadi bahan olok-olokan begitu. Karena seringkali kita menjadi lata begitu. Ya itu mungkin pengamatan yang saya lihat selama ini begitu. Walaupun saya masih tetap ada di aliran Pantekosta dan saya ada di GBI seperti itu, Bang. Oke, thank you, sangat bagus sekali. Jadi ini kan saya ingin menampilkan, memanggungkan atau istilah saya go public kan, orang-orang Pantekosta itu sekarang ada di mana-mana itu. Sekaligus kan itu juga menjadi sebuah tantangan bagaimana nanti bahasanya Fernando ini sebetulnya kan, bagaimana aset dalam tanda petik aset Pantekosta itu tetap di tracknya, tidak kehilangan jati diri Pantekostanya, tetapi juga karena seperti kasusnya Om Rudi tadi itu kan mau kuliah S2, kampus S2-nya pun pada masa itu belum ada. Lalu yang muncul adalah, oh itu jangan, itu sesat dan lain-lain. Tapi kampusnya kan pada waktu itu belum ada. Lalu kemana kan begitu. Jadi pembicaraan ini walaupun secara ringan, tetapi saya pikir itu bisa membantu untuk bagaimana sih melindungi dalam tanda petik dan sekaligus mengembangkan aset yang ada di dalam Pantekosta sendiri. Karena seperti teman kita tapi belum punya termin pembicaraan waktu ini. Misalnya ada Ibu Manulang itu juga dosen. Dulu dosen di Tanah Karo, Pantekosta, sekarang menjadi dosen di AKN Tarutung kan, juga lulusan dari Sekolah Kitab Salatiga, mahasiswa kami. Nah aset ini kan sudah mulai kemana-mana ini. Tapi sekaligus juga itu menunjukkan kelebihan lain dari Pantekosta bahwa orang-orangnya sudah tercerai-berai kemanapun, ya pengajarannya masih memegang hal-hal yang ortodoksis begitu. Ya walaupun itu akan ada pertentangan-pertentangan seperti Bang Sudung hanya ribut dalam artian argumentasi dengan pendeta yang menggebalakannya karena melihat itu kan slavery itu yang sama dengan pengerja itu. Tapi anyway, itu membuatkan seperti Bang Sudung akui itu membentuk seperti sekarang ini, itu pengaruh baiknya itu. Kalau ada Bang yang mau disampaikan lagi silakan. Iya, memang harapan saya begini Bang. Bagaimana caranya supaya semua orang-orang yang pernah mengecap nilai baik daripada pendidikan basic di GPD itu bisa terhimpun begitu dan ada ruang untuk berdiskusi dan pada akhirnya ruang-ruang itu bisa kita meneliti begitu. Artinya begini, saya lihat begini, kadang-kadang teologi Pantekosta itu enggak seperti kelas 2 di Indonesia begitu. Ya, enggak sepertinya teologianya enggak mapan begitu. Jadi sedikit-sedikit kita mengindo. Akhirnya saya di kampus itu kadang-kadang ketika ketemu dengan, kebetulan di kampus kami juga ada yang basicnya dosen teologi ya, tapi basicnya gereja-gereja gereja-gereja Pantekosta begitu. Tapi pemahaman dogma yang diajarkan itu lebih kepada pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh rekan-rekan Protestan seperti itu. Sepertinya nilai-nilai ajaran kita itu seperti kehilangan jati diri atau bagaimana tidak tahu begitu. Nah, saya pikir begitu. Jadi harapan saya adalah bagaimana menggemakan pengajaran Pantekosta lah, khususnya kita GPDI begitu, supaya karena saya juga dulu punya pengalaman pahit sedikit mengenai kita kerja-kerja karismatik ini. Pengalaman pahitnya begini, sebentar. Karena begini,
Dulu ketika saya minta izin ke ibu saya untuk sekolah kita di Palembang, ibu saya itu sangat murka begitu. Sangat murka sekali, dianggap, wah, kau ini kok jadi orang sesat, katanya begitu. Kau jadi orang sesat nanti kau, katanya begitu. Saya bilang, loh, orang sesat bagaimana? Saya bilang. Dia bilang, nanti kalau kau masuk di situ nanti nggak kau kenal lagi orang tuamu, katanya. Kau bakar-bakar ulos dan lain sebagainya, katanya begitu. Jadi saya bilang, saya bilang, saya tidak bisa membela diri saya sekarang, tapi yang jelas saya akan buktikan, saya bilang, saya akan buktikan, kau berikan saya restu, izinkan saya sekolah kita di Palembang dan menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya akan tunjukkan besok, saya tidak seperti yang kau lihat itu, saya bilang. Saya tidak seperti yang mama pahami, mereka adalah orang-orang yang salah memahami iman. Mereka salah memahami yang namanya tradisi-tradisi dalam budaya kita, seolah-olah itu dianggap seperti animisme dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan hanya kekayaan kita sebagai manusia, begitu. Dan memang pada akhirnya ketika saya berjalan terus dan sampai hari ini mama saya pun bangga sama saya begitu ya. Bangga karena apa? Dia bilang begini, untung saya kasih kau waktu itu sekolah kita. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman seangkatanmu itu banyak yang rusak gitu. Banyak yang rusak begitu. Ternyata kau orang baik dan ketika pulang kau tetap hormat sama mama begitu. Dan kau tidak seperti yang kau pulang tidak kau bakar-bakar ulos dan lain sebagainya. Dan ketika kau pulang kamu mampu menjelaskan kepada orang-orang bahwasannya Pentakosta yang dipahami orang itu ternyata salah begitu. Jadi di kampung itu saya banyak berdiskusi tentang Pentakosta yang salah dipahami orang begitu. Saya bilang tidak seperti itu Pentakosta. Memang ada oknum tertentu yang membuat itu menjadi yang aku bilang tadi itu jadi latah begitu. Jadi nggak tahu apakah mungkin sudah mentok atau apa, saya juga tidak tahu. Akhirnya jadi begitu, jadi semua runyam begitu. Jadi kampung kami Pentakosta itu jelek begitu. Jelek nilai apanya? Nilainya anggapan masyarakat itu jelek begitu. Dan itu perlu dibereskan menurut saya begitu. Justru saya ingin mengatakan seperti itu. Itu menarik karena kan saya pernah kaprodi PAK di Salatiga. Yang menarik kan sebelumnya sudah ada pola rekrutmen di sekolah Alkitab itu kan sudah harus lahir baru dia kan tulisannya di situ di formulir itu. Nah kalau betul itu dilaksanakan orang-orang seperti kita misalnya dari timur, dari Indonesia bagian barat, Sumatera Utara kan sebetulnya tak boleh masuk sekolah Alkitab karena belum lahir baru kita semua kan. Tapi justru saya menulis waktu itu saya sudah lahir baru. Ya, tetapi ini membuktikan bahwa memang proses yang terjadi di dalam katakanlah pembentukan karakter versi GPD itu banyak juga yang pengaruh baiknya kepada orang-orang tertentu, walaupun nanti juga sesudah keluar dari sekolah Alkitabnya banyak juga gugurnya di sana karena ujian sesungguhnya ternyata di pelayanan masing-masing kan gitu ya. Ya memang itu Bang, memang saya dulu ketika saya diutus begitu, saya dapat banyak kabar dari teman-teman angkatan saya di sekolah kita Palembang, sangat banyak sekali kami satu angkatan tahun 2002 itu, kurang lebih sekitar 400-an waktu itu. Dan saya waktu itu agak sedikit kaget, karena kagetnya begini Bang, saya kira dulu sekolah kita Palembang itu sama seperti sarjana teologi begitu. Saya seperti agak terjebak juga di dalam. Karena apa? Saya gabung semua. Ada anak yang tamat SD, ada yang sudah tua, ada yang bagaimana. Semua nano-nano di dalam begitu. Saya jujur saja waktu itu saya sedikit tergoncang begitu. Saya sedikit tergoncang. Kok ini sekolah apa ini begitu? Kok jadi begini begitu? Jadi saya tapi memang karena sudah terlanjur begitu. Karena saya pikir saya sudah berlawanan dengan orang tua saya. Kalau saya jadi apa lagi segala macam ini. Saya apapun yang terjadi saya akan tuntas begitu. Memang saya tidak tahu tapi itulah model kita. Tapi ketika saya tamat memang dan saya dengar kabar-kabar dari rekan-rekan begitu, ketika mereka ada di dunia pelayanan banyak juga yang hilang gugur begitu. Banyak yang hilang begitu dan saya lihat loh berarti mereka ini katanya mereka kesaksian dipanggil Tuhan, dapat mimpi lah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah bermimpi ketemu Tuhan Yesus, tapi kok saya bisa bertahan dalam dunia penderitaan begitu ya. Itu banyak sekali kesaksian itu disampaikan di mimbar-mimbar atau saya kalau kita di Palembang, saya ketemu Tuhan dalam sebuah ruangan begini ada cahaya dan lain sebagainya. Oh saya begini begono dan lain, indah sekali kesaksian itu begitu. Tapi ketika di lapangan rasanya kok hilang semua loh. Saya waktu sempat minder dengan kesaksian saya karena kesaksian saya tidak ada. Saya bilang saya memang melayani dan saya bertentangan dengan orang tua saya dan saya ingin ini. Saya hanya cerita loh. Kau berarti belum lahir baru loh. Yang tahu saya lahir baru itu sekarang atau perjalanan hidup saya bilang begitu. Perjalanan hidup kan yang perlu dilihat. Lahir baru itu kan bukan hari ini seolah-olah. Ya itu kan konsistensi hidup sebenarnya lahir baru itu saya bilang. Akhirnya saya diterima begitu. Thank you Bang, thank you sangat. Ini kan menarik. Jadi
walaupun bermain di institusi yang Protestannya pun di daerah yang saya tahu, daerah bagian Indonesia bagian timur sama dengan Indonesia bagian barat sekali, itu kan tidak mudah untuk mempertahankan nilai-nilai tadi karena mereka punya nilai yang lebih besar itu. Tapi you say itu sangat bagus sekali bagaimana tetap bisa bertahan di situ. Oke, thank you Bang. Kita ingin melanjutkan ke Pak Guru, Guru Kepala Sekolah, Tuan Guru. Mari Bang Om Marke, silakan Om. Terima kasih, selamat malam. Puji Tuhan semua. Saya tahu kita sehat-sehat. Maaf tadi memang ya, kita lagi jam 2 ya tadi. Yes, pas selesainya jam 8 ya. Right. Jadi sudah hari ke-10. Saya sudah mendengar percakapan tadi pas di gereja. Memang saya off video ya, maaf di rumah. Menarik sekali karena ini apa yang disampaikan teman-teman juga ada kaitan dengan objek kajian saya dalam bidang pendidikan dalam perspektif pendidikan seperti apa tadi. Menarik sekali ketika dari pengerja dan sebagainya. Saya juga melewati itu. Di sini ada guru sekolah kitab saya. Mungkin saya lihat di shop ini mungkin tidak gabung ya. Pendeta Riki Ondang, Magister Teologi ya. Juga banyak bersumbangsi kontribusi untuk pembentukan cara berpikir saya. Jadi saya menarik sekali diskusi kita. Entah mau mulai dari mana ya. Karena pengalaman itu dalam kehidupan saya dalam ketiga aspek itu ada. Baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menyangkut tentang Roh Kudus sangat-sangat menarik. Oke, saya mulai dari Roh Kudus. Dulu ya, ketika saya masuk ya di sekolah tinggi Alkitab, memang ketika dari SMA saya lulus kok sudah tua ya, umur 20 tahun. Karena sekolahnya macet-macet ya, pindah-pindah begitu. Jadi ketika lulus, ya puji Tuhan, saya dapat ranking tinggi ya waktu itu ujian akhir di SMA dan saya sudah mengikuti seleksi untuk jadi calon mahasiswa berprestasi dan di Universitas Samratulangi saya sudah dapat program bilang T2 dulu khusus untuk siswa yang berbakat ya begitu. Nama saya sudah ada kok keluar. Jadi untuk sudah free untuk pendaftaran dan saya emang dibimbing oleh mentor-mentor rohani dan orang tua saya kaget nama saya. Sebenarnya mungkin saya akan ke sekolah kitab ya di Balikpapan ya. Ada juga termasuk ya keluarga guru bahasa Greka ya di sana untuk sekolah kitab Balikpapan yang mana tapi ternyata saya harus menuju ke salah satu ya sekolah tinggi Alkitab yang milik GPD yang ada di Sulawesi Utara ya. Nah di situ memang saya seorang yang katakan waktu itu polos ketika masuk ada hal yang saya rasakan ya ketika mungkin jalurnya memang saya tidak mulai dari sekolah kitab dasar ya tapi bukan berarti saya tidak memiliki jiwa seperti anak-anak di sekolah kitab. Nah, di situ saya langsung dicekoki dengan pelajaran teologi ya masuk di semester 2 dan sebagainya. STA itu kan sekolah tinggi Alkitab. Memang proses pembentukan mentalnya tetap sama dengan sekolah kitab, tidak ada beda kok. Kami sempat disuruh angkat sampah kotoran di toilet itu. Jadi sama ada proses pendidikan diklatnya lah seperti itu ya, seperti militer ya sama. Cuma perbedaannya saja pada konten pelajarannya itu. Tapi tetap. Jadi saya boleh menurut pendapat saya bahasakan sendiri pengalaman saya siara saya dalam pendidikan baik S1, S2, S3. Sementara S1 saya boleh katakan saya sudah masuk ke pengalaman Injili Pentakostal ya, saya katakan Injili Pentakostal. Ini muatan baru ke S2 juga saya bertemu dengan Injili karismatik dan S3 ini rupanya saya bertemu dengan Injili ekumenikal ya. Oke, saya mulai dengan pengalaman spiritual. Dulu ketika masih di bangku ya sekolah tinggi Alkitab, saya orang yang belum mengalami sentuhan atau pengalaman rohani spiritual tentang baptisan Roh Kudus ya belum ya. Ya. Mungkin terasa nanti selesai studi sehingga ketika
pas pelajaran ya apa ini pneumatologi, saya suka bolos. Dosennya marah sama saya. Saya ini bad boy ya. Dan saya bad boy ya. Jemaat kamu yang tahu. Komentarin enggak karena stres ya. Orang yang polos-polos kok masuk ke sini dicocoki dengan ya. Saya senang dengan filsafat, hanya berpengaruh juga di spiritualitas. Pulang kampung apa yang terjadi enggak? Kembali bergaul dengan anak-anak lorong. Saya miras. Saya pahamnya rokok dihilangkan, teh diganti dengan huruf yang lain. Seperti itu. Cuek, saya enggak pusing. Pendeta orang tua bilang, kamu arti pendeta gila kamu. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kuda. Ya, Papa saya bilang begitu. Dan apa yang terjadi dalam pengalaman spiritual? Kok saya pernah ikut pengalaman doa puasa sampai 3 hari? Tidak. Apa ini Roh Kudus? Saya menolak. Akhirnya saya katakan ini hal-hal yang abstrak. Kan Roh Kudus itu tidak bisa diteliti. Saya katakan pada teman mahasiswa ke dosen, kan tidak bisa diteliti di laboratorium. Kita membuktikan dari segi mana? Ini kan dasar ilmiah. Konsep ini saya terbentuk di saya ya bertipe ya pemberontak lah dalam akademis ya pada itu lain. Tapi dosen-dosen saya ini orang yang bermurah hati, memiliki wadah teman-teman tetap sabar. Ibaratnya seperti pemain bola, kita lihat Maradona punya banyak kreasi. Dan itu style Pantekosta itu melekat dalam karena saya juga senang dengan sepak bola. Seorang gelandang di posisi tengah ketika main sepak bola. Apa yang terjadi? Dalam pengalaman itu mengalami semacam keguncangan batin. Ya, saya terlalu banyak belajar filsafat, ya kecenderungan saya senang filsafat. Mempengaruhi sekali, benar mempengaruhi. Sehingga saya bilang realita Tuhan ini realita yang abstrak ya, yang dalam pengalaman kita kan orang pandai kuasa ini kan kita terkenal dengan experience kan, kita ini aneh nak masuk akal, stres saya, apalagi tentang Roh Kudus. Tetapi sesudah tahun 2005 saya sudah selesai menyelesaikan pendidikan, ya hidup saya sudah jauh dari Tuhan. Ketika orang tua berdoa, pas mati lampu jam 10, sambil gitar menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Aduh, arkerokot itu kalau berdoa so paling tinggi 1/2 jam. Ini saksiannya. Jadi dari jam 10 malam dia tinggal berakhir jam 3 pagi. Wow. Bayangkan. Apa yang seperti itu? Mungkin ini tersubjektif, tapi saya dibawa pada satu pengalaman spiritual yang luar biasa ya untuk mengukuhkan. Saya kan belajar teologi perjanjian lama, khususnya di kitab Yeremia. Di sana kan ada yang kebiasaan, kenapa Nabi Yeremia bernubuat tentang kehancuran bangsa Israel. Ada kan kebiasaan orang Israel yang mengikuti dewa orang Kanan mempersembahkan anak-anaknya pada Moloch. Pada saat itu Roh Tuhan membawa saya pada situasi itu. Memang seperti angin, ya karena mau deskripsikan seperti itu ya. Maaf ya kalau dibuat verbatim ya sulit juga. Jadi seperti angin ya yang berputar dan memang merasakan ketenangan, teduh sekali. Ya, seperti sudah berbicara langsung dengan Tuhan. Ya, bahwa di situ ketika saya lihat anak-anak dibakar, ya pada zaman Israel bersama Yeremia, saya menangis dan Roh Tuhan bicara, dia memilih saya untuk menjadi hamba-Nya. Kenapa aku yang kamu pilih? Kenapa aku yang Tuhan aku pilih? Di situ saya dibaptis Roh Kudus, mengalami pengalaman luar biasa. Dan tahu enggak, dari situ konteks pemikiran saya jadi berubah. Inilah baru saya merasakan kepantekosaan seperti ini, pengalaman spiritual yang terdalam yang Paulus bilang. Tapi saya jarang bersaksi di mimbar. Saya jemaat sudah tahu, teman-teman sudah tahu saya pendeta yang kalau berkhotbah 80% ini banyak pengajaran, kesaksian bukan tidak ada tapi jarang sekali. Ada porsi saya untuk bersaksi. Jadi seperti itu saya sampai orang kan pikir saya ini gembala yang mungkin tidak punya kesaksian, padahal banyak sekali. Dan terus pengalaman saya juga dalam proses pertobatan itu kan kita sudah mengalami itu, kita sudah mau jadi setia, jadi apa? Pernah di kebun tomat, hampir saya mau meninggalkan panggilan Tuhan. Saya merasa dada saya itu agak sesak. Saya minta ampun berdoa Tuhan, saya mau tinggalkan dosa-dosa saya, dosa-dosa seks bebas dan sebagainya. Ini amat jemaat. Akhirnya saya kembali ke tempat pelayanan praktik dan melanjutkan studi. Nah itu dan itu spiritual yang membentuk saya sehingga saya berpikir begini sebagai seorang Pantekosta. Ada orang yang berkata begini, saya tidak suka dengan diksi yang mengatakan, oh sekolah-sekolah tinggi, sekolah teologi, sekolah apa, itu hilang
pendapat yang salah. Saya sudah buktikan tidak seperti itu kok. Ya. Dan ternyata saya melihat di teolog-teolog internasional, mereka belajar sampai di Jerman, dan semua saya suka itu khotbahnya. Dia seorang Injili, padahal dia belajar di Jerman. Boleh katakan di sini ada dosen saya termasuk mahasiswa yang berpikir konstruktif lah, kalau liberal kan terlalu konstruktif sejak dari S1. Tetapi nilai spiritualitas Pantekosta saya itu yang jadi kan aneh. Saya kerangka teorinya saya dalam belajar untuk memandang Alkitab, untuk teologi memang doktrin baku gitu, tetap saya ajarkan saya tetap pegang itu. Tapi dalam secara akademis tentu kita advance tidak cukup dengan itu. Tapi kita olah. Saya sempat berbincang dengan seorang pejabat bekas juga guru saya, dia seorang petinggi di gereja Pantekosta Sulawesi Utara mengenai ini. Saya bilang, Om, ibaratnya saya pakai bahasa Manado ya, atau dipakai ibaratnya kita ini pada masa penjajahan Belanda kita banyak tanahnya perkebunan kan adat ini kamu ini pakai tanam tiang pasang menunjukkan kepemilikan kita pakai adat secara adat itu benar. Tapi ketika Belanda masuk dia mau dengan hukum, ada register terdaftar di agraria baru sah. Ini pimpinan ini tertawa, tahu maksud saya. Saya katakan, Om, kita orang Pantekosta, harta kita banyak kok, melimpah. Kekayaan kita baik dalam liturgi, dalam cara ibadah. Cuman kekurangan kita itu tidak dibuat surat-suratnya. Surat-surat saya itu harus sudah tanda tangan di atas meterai. Itu kan secara hukum terdaftar, sah ini, tidak bisa digugat. Nah ini kita bisa diklaim ini, gereja lain bisa. Ini kekayaan yang perlu dikali. Dia cuma katakan, Arke, saya sudah tua. Kamu saja lanjutkan, saya tertawa. Jadi inilah jadi kekurangan kita. Seringkali kita habis dengan mengkritik. Ini kan you memang bad boys, lalu dijamah oleh Roh Kudus berdoa dari jam 10 sampai jam 3. Lalu sekarang terus you say Injili Pantekosta, lalu sekarang masuk ke kelompok yang mengharuskan filsafatnya justru harus kuat. Yang sudah dulu you tinggalkan sekarang you pakai lagi. Lah bagaimana itu membuat you tidak keluar dari track? Saya tahu ada teman-teman kita ketika kuliah di tempat lain ajarannya jadi menyimpang dari apa yang kita pegang. Nah, bagaimana itu bisa tidak berlaku kepada dirinya Arke Rokot itu? Itu perlu kita dengar itu. Nah, di sini pengalaman saya berdoa dari jam 10 jam 3 saya mengalami apa yang Agustinus katakan pertobatan metanoia pikiran. John Wesley kan kehendak, ada juga perasaan. Kita orang Pantekosta feel-nya bertobat dengan perasaan, tapi ternyata cara berpikir kita juga perlu diubah. Dan Roh Kudus sampai ke situ dan membuat saya menjadi lebih cerdas. Pengalaman ketika saya di S2 di Universitas Belajar Manajemen, apa yang terjadi? Ini saksian lagi apa-apa. Ya ternyata saya berpikir Roh Kudus itu kok bukan cuma private milik kita Pantekosta, hanya di doktrinal ya, secara doktrinal. Roh Kudus bisa bekerja di aspek yang lain. Ini ketika saya presentasi tentang teologi, tentang ekonomi pembangunan, ya mata kuliah ekonomi pembangunan pertumbuhan yang Cina ini kan, yang sekitar 2008 mereka baru bergerak dan dibuat tugas lah untuk presentasi ya. Sekarang kan semacam kolokium. Saya orang yang tidak terlalu tahu statistik, tapi saya tanya om saya yang paman saya dia doktor penelitian evaluasi di Universitas di Jakarta, dia juga seorang hamba Tuhan. Kalau dari statistik ada dasar-dasarnya. Dan apa yang saya lakukan, saya buka Daniel 12. Di sana kan ada tentang pengetahuan. Buka di situ. Apa yang terjadi? Saya seperti mengajar di jemaat. Ibarat kita punya sound system, sudah pakai power amplifier, dia akan kuat sekali. Daya kekuatan, daya ledaknya luar biasa. Sudah tahu enggak? Saya buat itu grafik-grafiknya malam itu juga. Saya berdoa. Saya juga kebetulan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ketika saya presentasi di depan 30 mahasiswa pasca sarjana dan ada promotornya, mereka profesor yang dari Amerika ya, profesor doktor ya, orang-orang apa teknik ya, orang-orang teknik bukan orang-orang seperti kita teologi orang sosial teknik. Saya presentasi itu tentang booming ya teori pembangunan ekonomi untuk IRRC. Ya. Apa grafik-grafiknya dan sebagainya memperkirakan akan menjadi satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Betul. Saya tahu ketika saya bicara itu, selesai saya mempresentasikan, profesor ini paling kritis sekali. Termasuk tesis saya dia pernah buang. Tapi saat presentasi itu
dia tepuk tangan, standing applause, dan teman-teman semua berdiri. Satu-satu langsung tanya, Pak Arke ini dari Fakultas Ekonomi mana? Saya tertawa. Saya hanya mendapat inspirasi dari Daniel, dari Yusuf. Waduh, memang luar biasa presentasinya. Saya pengalamannya luar biasa itu. Karena malamnya saya doa, saya belajar. Ya ini yang membuat saya bahwa ternyata ketika belajar filsafat, belajar politik, kita tidak akan sesat. Karena tokoh-tokoh Alkitab kita juga biasa. Rasul Paulus juga seorang filsuf, seorang pemikir. Cuma pemikiran mereka yang dibaharui. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang tidak tidak seliran dengan kita di IAKN juga ada teman-teman saya dari baptis ketika kita belajar biblikum, mereka ketawa kalau saya bicara. Karena orang baptis itu kan memang letterlek kan. Nah, kekuatan kita Pentakosta kita punya pendekatan yang lain. Nah, kita kan terkenal dulu pendeta gembala, kita kan suka khotbah alegori. Sekarang kita belajar eksegesis tinggi, kita katakan itu salah. Tapi sebenarnya kalau kaitkan dengan hermeneutika kontemporer, jadi yang diterjemahkan itu bukan cuma letterleknya, tapi simbol-simbol, tapi budayanya juga. Nah, ini narasi itu terjadi ada di kitab Kisah Rasul, dari Injil Lukas, itu narasi. Ditampilkan secara utuh, bukan cuma tulisan, cuma letterleknya. Jadi ada sesuatu yang lebih dari Pentakosta, tapi kita butuh kerja ekstra, bukan saya menyepelekan tafsir yang baku, tapi ini banyak mempengaruhi saya. Jadi sampai sekarang saya cukup bahagia. Artinya ketika saya belajar filsafat, saya dapat mengendalikan diri ibarat seorang anak muda yang sudah terlatih bawa sepeda motor yang untuk GP, itu yang pembalap profesional, dengan celaka. Kita harus seperti itu. Beda kan dengan jemaat Anda suruh motor balap pasti mati. Tapi ada sirkuitnya dong, pakai di sirkuitnya. Jangan di jalan raya mentang-mentang. Jadi tadi menarik lagi, tadi ada yang bilang katakan ada teman pendeta jatuh di lubang langsung ulata ya. Maaf ya, saya sedikit tersinggung, tapi ini pengalaman saya. Sudah lama lagi saya tidak mengalami hal itu. Dosen yang usir saya dari kelas, ketika saya jadi gembala, saya undang dia KKR. Dan saya bilang, coba kasih pelajaran tentang pneumatologi, karena Anda ekspor di situ. Dia jelaskan. Thank you. Anyway, jadi kelihatannya beliau juga lagi ada gangguan, Om Arke. Thank you Om sudah menjelaskan, Pak Tuan Guru sudah menjelaskan kepada kita hal-hal yang sangat baik sebetulnya ya. Sekarang kita kan dengar ini kan orang Beji loh ini sebetulnya ya, orang Beji Bang Andre ini, terus orang Pentakosta Tulen ini banget Tulen ya. Sekarang dosen di STT Kumene, semua orang sedang heboh gara-gara STT Kumene. Tapi beliau ada di situ, pengetahuannya luas, lebih luas dari rumah kita lah. Jadi pakar PAK beliau, Kaprodi PAK juga. Kita ingin mendengar ini sesuatu yang menarik karena orang tidak tahu ada orang Pentakosta di STT Kumene. Mari Om, mari. Ya, thank you Bang, thank you. Yo. Ya, cuma mungkin harus diklarifikasi dulu soalnya di Facebook itu kan ditulis orang luas dan orang luar. Maka saya sengaja pakai baju ini. Bendera GPDI masih ada di dadaku. Ya, terima kasih Bang. Ya memang kalau bicara soal kenapa saya bisa ada di Ekumene, kembali lagi ya, logika kita memang dipakai, tetapi ada satu hal yang tidak luput dari jalan berpikir saya bahwa Tuhan pasti akan membuat jalurnya sendiri. Ya. Contohnya seperti malam ini saya berterima kasih sama Bang Eli nih, karena saya ketemu dengan tadi Om Yonatan, ya. Terus ini juga dengan Bang Hasudungan, dia cerita penggilingan tadi. Saya juga orang lama di situ. Nah itu kan. Ada orang-orang yang ternyata kita punya koneksitas. Ya, dan itu saya pikir tidak ada kebetulan. Saya di penggilingan lama sekali saya di sana. Ya, saya 92 Bang, terus selesai dari sana. Oh iya, saya punya pengalaman pahit di sana itu. Nah, pengalaman pahit ini kan juga akan mendidik kita ya Bang ya. Siap. Jadi lebih berkualitas. Ya. Dan saya juga punya pengalaman yang sama dengan Bang Hasudungan ini. Saya dari Beji, terus harus terlempar ke Petamburan, ya, ke STTBI. Ya, dulu masih IKP itu.
yang masih, aduh lupa saya namanya, kok lupa, masih institut Ya. IKTI. Ya. Betul. Namanya ITKI Om, Ya, ITKI. IKTI, ya dulu. Ini sekarang udah STTBI. Ya. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok saya tetap bertahan di GPDI, nah ini mungkin juga kebetulan ada Om Zoe itu ya, yang di Facebook mengomentari bahwa kita lebih banyak mendahulukan sisi intelektualitas. Ya, saya meninggalkan gereja GPD itu ya gara-gara itu tadi, kasusnya sama dengan Bang Hasudungan. Jadi tahun 92 itu saya hampir-hampir dibilang orang ateis, nggak jelas karena suka filsafat. Tapi saya punya satu prinsip bahwa ya saya sudah lahir baru, jadi ikatan itu dengan Tuhan itu tidak bisa hilang. Sampai satu kali saya dibawa ke gereja Katolik dan disitulah Tuhan taruh visi. Nah itu makanya saya percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, dan saya diberikan visi yang walaupun pada akhirnya nanti saya akan jadi orang setengah miring juga gara-gara visi itu. Makanya perjalanan saya bisa menyimpang ke sana kemari ya karena mungkin sebagian karena itu juga Bang Eli. Jadi saya tidak terikat kepada GPDI. Lalu kenapa kok bertahan di GPDI? Pada saat saya bertobat, maksudnya reborn again, bukan kalau rebornnya kan rebornnya tahun 88, tapi ini reborn again. Tahun 98 saya reborn again. Nah, saya berpikir saya akan pindah. Ya, pindah, dan saya bertanya sama Tuhan, kalau gitu saya harus kemana Tuhan? Ya. Pantekosta banget itu ya? Ya, kemana saya Tuhan? Kau harus perbaiki di mana, dimulai dari mana kau rusak katanya. Kembalilah saya ke GPDI. Jadi, kalau saya belum kembali Om. Jadi sebetulnya kalau ada orang bilang saya fanatik GPDI, enggak juga. Enggak. Justru saya pikir panggilan Tuhan itu mau kita ada di mana ada hal-hal yang harus dibenahi. Dan puji Tuhan dari sekolah kita masuk dari situ. You kan sekarang Kaprodi PAK, orang pokoknya juru kunci PAK di STT Kumene. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? You masuk dari gelombang yang didirikan oleh Mika, teman kita juga lulusan Salatiga juga, mendirikan Ekumene, lalu bertransformasi, sekarang you jadi ada di situ. Jadi saya kan bilang kampus itu bagaimanapun kalau parameternya diukurkan ke GPD masih tetap lebih bagus itu. Aku pengen dengar dong, siapa tahu saya jadi ketua STT besok kan, paling tidak dapat bocoran lah itu. Ya, sebetulnya jadi dosen juga kan seperti pernah saya cerita ke Bang Eli, saya itu dijebak. Ya, saya itu dijebak lah. Ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang ambisi nggak ada juga, dijebak karena ya ini sedikit curhat lah kali ya. Ibu saya mengancam saya, katanya kalau umur 40 tahun kau tidak sarjana mati aja lah mama, katanya begitu. Ya, jadi dari tahun 92 kuliah sampai umur 36 diancam seperti itu. Jadi daripada mama aku mati aku jadi anak durhaka gara-gara nggak sarjana, kutuntaskanlah sarjana itu kan. Jadi ketika sudah sarjana diminta bantuan untuk mengajar karena saya ada basic psikologi, jadi diminta mengajar di mata kuliah psikologi pendidikan, psikologi umum dan sejenisnya. Lalu saya dipanas-panasin. Kau ngajar yang naik nama orang katanya gitu kan. Udah lah nggak apa-apa lah, aku sarjana aja, orang aku hamba Tuhan kok mau dipakai mau bagaimana, nggak jadi gembala, nggak jadi apapun nggak apa-apa, yang penting melayani, bilang gitu. Jadi terjebak lah kan, disuruh kuliah S2, sudah S2 dipanas-panasin lagi. Sebetulnya mahasiswa S2 itu butuh kalianmu katanya begitu. Tapi karena kau masih S2 nggak bisa kau ngajar di sana. Jadi dipanas-panasin lah sama teman-teman itu, dan puji Tuhan, Tuhan juga ngompor-ngomporin dalam artian ya artinya aku ini lama selesai S3 gara-gara nggak ada duit Bang. Nah jadi karena biayanya nggak ada, maka kembali lagi kita orang Pantai Kosta berpikir ya kalau memang kehendak Tuhan jadilah, kalau tidak tidaklah begitu. Jadi memang termasuk kepada biaya-biayanya semua juga
dengan cara yang ajaib ya. Artinya ada saja caranya seperti itu. Nah, metamorfosisnya ekumenik ke yang sekarang ke GSKI, dulu lebih nuansanya memang lebih ekumenikal karena pemimpinnya juga orang Advent. Jadi saya terbiasa di lingkungan yang warna-warni. Nah, ketika masuk ke sini, ya puji Tuhan masih dipertahankan, masih diperhitungkan untuk dipertahankan. Ya. Nah, di tengah-tengah tentunya tadi saya tahu arahnya kemana ini. No. Tulus ya. Ya, dari awal-awal saya banyak pertanyaan dari teman-teman di GPDI. Bagaimana ini? Bagaimana itu ya? Bagaimana ini? Nah, puji Tuhan, ini yang saya mau sampaikan bahwa saya selalu katakan kepada mahasiswa kami yang saya ajar, saya bilang gini, jangan bilang-bilang sama orang teologi. Sebetulnya yang pantas jadi gembala itu orang Pak. Oke. Iya, saya selalu bilang begitu. Om Marquez setuju dia itu karena bisa. Jadi ada tiga prodi yang kita kenal yang umumnya kan. Ya ada teologi, ada Pak, ada konseling. Saya bilang begini, orang teologi itu suruh mikir, temukan konsep-konsep Alkitab yang kita mau ajarkan di jemaat. Nanti kalau ada yang masalah kita kasih ke orang konseling. Nah, kita yang ngajar, harusnya kita yang jadi gembala. Ya. Nah, puji Tuhan saya dipercaya juga jadi gembala. Kadang-kadang saya bingung juga, bisa juga. Ya, nah, ya penggembalaan saya ada di Reni Jaya di Pamulang, di mana seluruh dunia tahu tempat ini sebelum saya tahu. Saya juga bingung. Nah, itulah jalan Tuhan. Menggembalakan jemaat yang sudah umur jemaat ini sudah 25 tahun di gembala yang sebelumnya. Saya tidak mau berbicara tentang gembalanya, tetapi begini. Proses perjalanan kehidupan jemaat ini yang menjadi saya pikir ini yang Tuhan mau saya belajar. Mengapa ada sekelompok orang yang physically ya sudah grown up barangkali ya saya katakan gitu. Tetapi kenyataannya masih tidak baik. Nah, ini yang saya mau mungkin penekanan saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang PAK, bahwa terjadi pergeseran ketika kita berkata tentang pembinaan, tentang pengajaran, tentang apapun itu bicara tentang gereja. Ya. Dulu PAK itu ditarik keluar dari gereja. Supaya merambah keluar. Iya. Oke, I get it. Ya. Saya melihat begitu. PAK ditarik keluar. Oh, kita nggak, PAK itu bukan di gereja, tetapi juga di sekolah, di masyarakat. Ternyata sekarang PAK tersangkut di sekolah. Tersangkut di sekolah, tidak balik lagi ke gereja. Oke, ya betul. Ya, sehingga apa yang diajarkan di gereja lebih kepada konsep-konsep pemahaman-pemahaman yang sifatnya doktrinal. Bahwa kita orang Pantekosta, maka kita punya pemahaman seperti ini. Padahal harusnya kita sebagai pendidik siapapun itu, ya, entah itu gembala, entah itu penginjil, entah siapapun itu, kita adalah pendidik, harusnya memikirkan bahwa ada tujuan yang harus kita capai di sana. Ya, tujuan PAK ini yang harusnya kita ada menjadi apa ya? Menjadi visi misi yang tetap ada di dalam pelayanan kita. Kenapa? Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini saya mencatat dari awal, dari Bang Rahmat, dari Om Rudi semua, ya kan? Kelihatan bahwa persoalan-persoalannya itu adalah konteks budaya, yang kudus dan tidak kudus. Ya. Sebetulnya bagaimana kita bisa mengenali yang kudus dan tidak kudus? Ini kan seperti orang mengenali emas murni, mana emas yang asli, mana emas yang tidak asli. Datanglah ke Salatiga, banyak emas di sini. Nah, kan Jogja apalagi kan banyak tang emas. Nah, artinya apa? Kita lebih banyak concern kepada hal-hal yang konseptual. Oke. Padahal kita
sebagai pendidik, artinya kalau saya boleh pakai konsep dalam pendidikan, kita adalah orang yang memfasilitasi peserta didik kita. Okay. Ya kan? Bertemu kepada siapa? Kita bukan pengajar matematika, kita bukan pengajar teknik, kita bukan pengajar yang lain-lain yang hanya bisa dicapai dengan banyak berlatih. Ya. Saya mengkritisi bahwa ada pengajaran model pendidikan. Oh, kita harus rajin berdoa. Ya, saya di STT Kumene itu ada ibadah doa setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6. Seluruh mahasiswa. Saya pernah melontarkan satu pertanyaan yang akhirnya saya ragu-ragu juga untuk membuat penelitiannya. Kenapa? Saya mau menguji apakah dalam waktu 6 bulan doa ini bisa mempengaruhi mereka atau tidak. Karena itu pembiasaan. Okay. Ya. Boleh saya share bahwa saya waktu sekolah Alkitab dulu, karena saya terus terang Bang Eli dan om-om semua, saya baru punya celana bahan 5 hari sebelum berangkat sekolah Alkitab. Sebelumnya celana jeans semua. Karena nggak pernah saya di sekolah Alkitab pakai celana bahan itu kayak nggak pakai celana saya, karena nggak. Lalu ketika masuk sekolah Alkitab, saya lihat teman-teman saya, mungkin kalau teman-teman dari sebelah, jidatnya ada titik 2 di sini. Ya. Nah, teman-teman ini semua matanya bengkak-bengkak semua, rajin-rajin berdoa semua. Lututnya pada kapalan semua. Itu tadi kalau Om Arke bisa doa jam 10 sampai jam 3 pagi. Teman-teman saya doa semalaman, saya baru 5 menit tertidur. Serius. Nah, tapi persoalannya adalah mereka yang rajin berdoa ini juga rajin keliling cari Indomie malam-malam. Ya kan? Ya. Rajin juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Doa pagi. Tapi nggak siswi, karena di Beji kan ada Torat. Kalau di Salatiga enak, enggak. Ya, di Beji dilarang. Tapi tetap juga terjadi juga pelanggaran-pelanggaran begitu. Nah, ini kan ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang tidak seharusnya. Nah, ini yang saya bawa kita bagaimana GPDI kembali kepada apa fungsinya sebetulnya. Kalau kita cuma hanya berbicara tentang doktrinal, lalu kita mau berbicara kita sudah 100 tahun lebih daripada yang lain. Kembali lagi dalam hal tadi saya tertohok juga sama Om Rudi, ya kan, soal buku, soal jurnal, apalagi sini ada apara saya ini, Pendeta Simon ini, wah dia rajin sekali. Dewa. Ya kan, membuat itu. Saya nggak ada, karyanya belum kelihatan lah, bukan nggak ada. Belum kelihatan. Saya janji sama Bang Eli nanti kalau saya akan konsen di situ. Ya. Tapi apa dampak kita ada di muka bumi ini? Seharusnya kita menjadi saya ingat himne guru, karena saya kalau kata Om Arke kan Tuan Guru. Tuan Guru ya. Bahwa keberadaan kita itu seperti pelita yang menyiadakan kegelapan. Oke. Harusnya kan ya. Sebelum kita ke Om Yonatan, karena konteksnya kota kelima terbesar di Indonesia, Semarang dan yang lain-lain. Ceritakanlah ke kami sebagai seorang PAK, lalu menggembalakan hal-hal konkret seperti apa keahlian PAK itu sebetulnya sangat cocok dan you do it di dalam ministry sekarang yang ada di Tangerang itu, supaya ada pembelajaran. Ya, sebetulnya ini kalau saya sih agak kesulitan karena sekali lagi saya kan mengambil alih jemaat yang hampir sudah keras ya. Tapi puji Tuhan pelan-pelan bisa, dan apa yang kita harus lakukan sebetulnya di dalam jemaat itu, ya prinsip-prinsip di dalam PAK yang bisa saya terapkan. Pertama, nggak mungkin bahwa mereka itu ada satu konsep yang begini. Siswa itu atau murid itu tidak belajar dari apa yang kita katakan, tetapi mereka belajar dari melihat apa yang kita lakukan. Nah, dalam taraf memang kan kita akan melihat bagaimana posisi
perkembangan mereka lah, kalau saya boleh pakai istilah dalam ilmu psikologi, bahwa ya. ada tahapan-tahapan perkembangan yang nyatanya terjadi di jemaat kita. Dan ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau mereka memang harus belajar dari meniru, ya kita harus kasih operasionalnya seperti apa meniru. Okay. Ya kita banyak, saya melihat banyak sekali kita menjadi fanatisme yang sangat kuat sehingga ketika mereka mengaplikasikannya sulit. Nah, saya akan mengajarkan kepada jemaat apa yang mudah mereka lakukan. Nah, karena ketika mereka sudah punya perkembangan, maka saya akan tingkatkan lagi. Nah, ini fungsinya sebetulnya. Ya. Dan saya berpikir kalau ini bisa dilakukan untuk gembala-gembala, karena saya juga masih berjuang untuk diakui oleh sebagian besar jemaat yang mungkin merasa ini pendetanya agak aneh kali ya. Jadi, oke. Ya. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Oke, thank you. Satu permintaan saya. You Kaprodi PAK menguasai bidang-bidang PAK. Saya tidak ragu itu. Lulus, you mengalami pendidikan di BJ lah ya. Apa yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh sekolah-sekolah teologi di lingkungan Pantekosta atau sekolah Alkitabnya juga yang berkaitan dengan keilmuan PAK itu, Bang? Oke. Saya pernah tersirat di dalam pikiran saya. Saya bilang sama teman saya, teman Bang Eli juga yang di Jogja, Mas Manu, saya bilang saya sudah jadi dosen, tapi jauh di lubuk hati saya pengen mengajar di sekolah Alkitab. Justru bukan mereka yang artinya bergelut di bidang akademik ya. Saya percaya bahwa sekolah Alkitab bukan akademik, tetapi tetap harus ada konsep. Saya sangat senang sekali dengan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa pemahaman filosofi itu harus ada di dalam diri mereka. Mengapa mereka ada di situ? Nah, ini yang mungkin kurang di sekolah Alkitab. Kita harus sadari bahwa di sekolah Alkitab itu hanya transfer knowledge, bahwa apa yang diterima di sekolah itu yang dikeluarkan di. Jadi kemampuan untuk menggali itu memang tidak tapi saya senang sekali kalau di Salatiga lihat Bang Eli mengajar suka praktekkan itu. Tapi itu di akademiknya ya, bukan di sekolah Alkitab ya, Bang. Ya, nah, itu yang saya pikir lulusan sekolah Alkitab secara mental bagus. Tetapi bagaimanapun juga tanpa dibarengi dengan sebuah kepercayaan diri yang bahwa segala sesuatu itu bisa dihadapi. Akhirnya banyak yang putus di tengah jalan. Ya, itu dia. Itu saya pikir kalaulah mereka diajarkan seperti misalnya gitu, ya nggak usahlah dulu hermeneutik yang tingkat advance begitu kan, tapi bagaimana mereka bisa menggunakan keilmuan ini untuk mencari sendiri. Saya jujur melihat teman-teman yang bahkan sudah lebih senior dari saya di daerah sini, ya, akan sangat senang sekali kalau itu tadi ada seminar, bukan mungkin Bang Eli terlalu jauh kali tanda tangan, bukan ke situ, tapi begini, ini mereka menunggu bahan khotbah. Oh my gosh, masih di taraf itu ya? Masih di taraf itu, padahal ini untuk gembala-gembala yang artinya sudah level penggembalaannya lumayan lama ya. Nah, ini yang kenapa kita tidak perkaya mereka dengan sebuah skill ya. Ya tentunya kan dibarengi dengan kesadaran bahwa ini tugas dari Allah loh, sehingga kita tidak terputus dengan sang pemberi tugas itu. Seperti itu. Thank you Bang, thank you. Ini kan memberikan ide bagi saya untuk harusnya teman-teman yang memang berkecimpung atau menyatakan dirinya pakar PAK di Pantekosta, ayo bikinlah bahan-bahan pembelajaran yang sederhana untuk di-share sebagai bahan khotbah lah. Paling tidak kan aplikasinya bisa kena lah secara sederhana begitu. Saya pikir itu masih dibutuhkan sekali ya di kelompok-kelompok GPDI. Bagian akhir ini Bang Eli setengah memuji saya, tetapi 3/4-nya itu
menghujam saya. Oke, Bang Eli, saya terima kasih. Thank you. Nah, teman-teman, kita akan dengar dari ini konteks Semarang ya, Om Yonatan. Mari Om, saya mempersilahkan waktunya. Mana Om Yonatan tadi? Halo. Ya, silakan. Eli. Silakan. Ya. Mungkin gini aja, Bang. Saya kan tadi sudah banyak berbicara masalah pengembalaan. Oke, mana? Mungkin waktu yang tersisa ini ada teman-teman yang memberi masukan untuk acara kita ini, Bang. Oke, sip. Saya. Jadi itu penting sekali. Gimana kita komitmen mau mingguan atau mau 2 mingguan, mau acaranya dibuat gimana? Saya pikir kita perlu mendapat masukan-masukan itu sehingga nanti saya dan Bang Eli bisa merancangkan dari masukan teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan dari bapak-bapak semua yang mau memberi masukan acara kita ini gimana gitu loh. Kan begitu loh. Ya, demokratis. Tidak tabrakan ya. Saya mulai dari Om Niki, ada Om Zo Agape di situ. Tadi terus ada Jonathan tambah Hanin sama Om. Identitasnya itu HT, walaupun satu grup dengan kita. Boleh 3 menit teman-teman, tidak terlalu panjang-panjang ya. Silahkan. Dari Om Niki tadi masih ada Om Niki Wakari. Kelihatannya tidak ada Om Niki lagi sekarang. Ada itu Om Niki Yepta itu ya? Ya, betul. Ada itu. Mau di mute, di unmute. Oke. Silakan Om. Sudah. Di unmute dulu Om, di unmute dulu. Di unmute dulu. Saya sudah unmute sebetulnya. Di sananya dari Om Nikinya. Ya Om Niki. Sudah. Ya. Yuk, sip. Oke, thank you semua. Ya, sangat enak dan sangat indah ketika kita berdiskusi tentang kepantekostaan. Oke, sip. Dan cuma menambah sedikit, sesuai dengan pernah saya katakan ke Bang Eli, ya baiklah kita bikin seperti ini, supaya ke depan semua dapat saling memahami. Dan untuk ke depan jangan ada yang baper-baperan ya. Dilarang baper tuh. Oke. Hanya itu aja Bang. Nanti ke depan saya siap mengikuti terus. Thank you. Saya beri waktu untuk mana tadi Om tambahan tadi. Mari Om Zo Agape, silakan. Ya, mari. Salam silakan. Pantekosta. Ya, salam Pantekosta. Ya. Horas, iya. Ya, terima kasih buat undangannya ya, Bang Eli. Luar biasa semuanya, teman-teman semua. Saya dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Ya, apalagi pakar-pakar ini semua ya. Iya, saya sendiri sebenarnya nama saya bukan Jo Agape. Tapi ini nama akun sinonim saya yang biasa saya pergunakan untuk pelayanan di Dumai ya, khususnya pelayanan yang bersifat penginjilan. Saya sendiri sebenarnya adalah pemilik grup Gereja Pantekosta di Indonesia, atau admin GPDI. Ya, Yesus Proni Sitompul ya. Tapi tolong nama saya ini jangan terlalu soalnya ada privasi sedikit buat saya. Jadi memang saya memang sudah lama memang pelayanan di dunia maya, sudah cukup lama. Jadi memang bagian saya memang saya sengaja menggunakan Jo Agape ini sebagai pelayanan misi saya untuk menjangkau orang-orang yang di luar Tuhan ya. Memang sudah cukup lama saya penginjilan di Dumai dan sudah pernah juga punya grup cukup besar waktu itu, 80.000 orang
Jadi karena banyak hal, faktor dan lain sebagainya tidak disukai orang sehingga diblokir oleh pihak Facebook. Namun walaupun demikian, saya tidak pantang menyerah ya. Dengan berjalannya waktu, kita tetap bisa melayani orang-orang yang di dunia. Karena menurut saya penginjilan sekarang itu, kalau kita penginjilan keluar itu sudah sangat berbeda sekali dengan zaman dan era. Kalau zaman dulu bapak kita, orang-orang tua kita mungkin masih enjoy, masih asik bisa melayani, ya melayani tatap muka lah ya. Karena mungkin peraturan dan sebagainya belum sesulit yang sekarang. Kalau sekarang hamba Tuhan melayani tatap muka dengan orang itu, kalau tidak berhati-hati kita kayak Saifuddin Ibrahim gitu, ketangkap gitu ya. Jadi pelayanan kita ini memang sekarang lebih kepada pelayanan bersifat media saja. Kita bisa menjangkau siapapun, orang siapapun itu tanpa terkecuali, baik anak-anak, remaja, orang tua lewat media sosial ini. Dan itu menjadi tujuan utama saya dalam pelayanan. Meskipun sebenarnya basic saya sendiri sebenarnya adalah gembala, tapi bukan gembala besar ya. Saya masih teman saya Petrus Siagian itu. Kami sama-sama perintisan, sama-sama berjuang di daerah Jawa Tengah. Ya, dia pakar lebih daripada saya. Memang saya sebenarnya boleh dibilang dulu tidak berpendidikan. Ya, tidak berpendidikan. Saya hanya lulus SMP gitu ya. Tapi Tuhan membawa sebuah pengalaman Pantekosta yang luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup saya sehingga saya bisa sampai S2 sekarang seperti itu ya. Ya, tapi apapun itu semuanya itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Saya tertarik pendidikan yang ada di dalam GPDI, pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakternya itu luar biasa. Saya orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, tetapi diubahkan lewat hamba-hamba Tuhan yang membentuk saya di gereja Pantekosta. Saya pernah meninggalkan GPDI, pernah saya tinggalkan. Saya kecewa dengan pendeta GPDI, pernah saya kecewa. Saya pernah sampai ke GBI, pernah saya di GBI jadi staf full timer di situ. Tapi ketika saya melihat betapa ada satu hal yang saya ngerasa bahwa kenapa Tuhan itu memanggil saya kembali ke Pantekosta. Saya sampai berseru dan menangis, Tuhan, kenapa Tuhan panggil saya Pantekosta? Pantekosta itu tidak makan. Pendeta itu tidak makan. Ya, tidak ada gaji. Ya, kalau di gereja lain tuh punya, saudara. Saya jadi pengerja, jadi staf full timer di gereja GBI itu, wah luar biasa. Ya, makan adanya, semua tidur di tempat spring bath, AC lengkap, pengalaman luar biasa, pelayan juga luar biasa. Tapi kalau kita merintis di GPDI, siapa yang mendukung, siapa yang mensupport? Tidak ada. Semuanya hanya modal lutut, modal iman, modal percaya. Bahkan organisasi pendeta, pimpinan pun tidak tahu kita ngapain, entah tidur atau sudah menjangkau gitu ya. Nah, tapi ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya kagum dengan Pantekosta. Ya, saya kagum Pantekosta. Sekarang saya ingin mendengar dari Om, masih adakah Om Tambahi tadi di situ? Tidak ada ya? Oke. Itu ada Om Hani Pongoh itu sama. Sekarang kita saya tidak pernah tahu namanya, tapi selalu kita berkomunikasi. Inisialnya itu HT itu. Mari Om, saya dari Makassar ini, dari Sulawesi ini. Silakan. Ya Bang Eli ya. Bisa dengar saya. Silakan. Mr. Simon ini kenal saya sebenarnya. Oke. Ya, saya bersyukur ada di GPDI juga ya. Pembentukan karakter saya sangat salut di situ ya. Tetapi kemudian yang jadi perenungan saya akhir-akhir ini ya tentang apa itu manajemen terus keuangan dalam GPDI itu membuat saya itu kepikiran juga gitu ya. Kemudian sempat disinggung tadi itu hamba Tuhan itu nggak ada gaji memang ya, dari awal itu nggak ada, tapi ujung-ujungnya milik semua gitu kan. Gitu ya. Ini yang dari sisi akademik ya, penelitian melalui pengamatan juga, kita GPDI itu kan banyak ditinggalkan. GPDI itu owner bukan karyawan. Ya betul itu ya, banyak ditinggalkan rekan-rekan kita karena dari sisi manajemen memang
Dan mungkin perlu pertimbangkan. Dan juga yang saya ini Bang Eli, saya jumpai dari sisi pendidikan begitu. Ini kan 100 tahun gitu ya. PDI seharusnya banyak terobosan begitu ya. Punya sekolah tinggi lah, universitas lah, seharusnya dari sisi umur itu sudah sangat gitu melampaui dengan gereja-gereja yang lain. Beberapa tahun yang lalu saya di Kalimantan Selatan, nih orang yang kemudian kejar-kejar gelar gitu. Ya, gelar itu ijazah itu kayak kerupuk dibagi loh. Iya. Iya. Selesai wisuda, ijazah itu langsung dibagi kayak kerupuk, bahkan MD-nya juga di situ turut ada kerupuk ya. Ya dalam waktu singkat begitu loh Bang. Enggak sampai secara dari sisi aturan kan itu enggak sehat sekali gitu. Iya, berapa bulan langsung S1 gitu kan itu. Iya. Ya, secara akademik lah. Dalam artian saya begini, kadang-kala ini kita udah berdusta secara akademik, mendustai jemaat, mendustai Tuhan lagi gitu kan. Ya itu saja Bang. Ini semoga GPDI makin maju lah. Ini juga ini baru-baru ini ya yang lagu Marsnya itu ya. Ini selama ini ada lagu Mars ya. GPDI. Ini baru-baru muncul lagunya ini. Mungkin dari sisi umur ya banyak lah yang perlu kita jadi PR kita bersama. Dan itu semuanya kembali ke pimpinan. Kalau secara akademik ya kalau kita bukan gembala kan enggak ada suara gitu. Iya. Ya, begitu Bang Eli, sukses terus buat agenda ke depan. Sekaitan dengan pendidikan ada di juru kunci pendidikan Amerika Om Hani Pongo di sini. Mari Om, silakan Om. 4 menit, 3 menit. Wow. Amerika loh ini. Yes. Selamat pagi, saudara. Selamat malam, saudara-saudara ya. Di sini pagi, maaf. Ya, saya senang sekali ini mendengar dari tadi komentar-komentar yang ada. Memang kita semua di dunia pendidikan. Saya memang lebih sekuler mungkin di antara semuanya. Pendidikan saya ekonomi, begitu ya. Dan manajemen. Nah, tadi ada komentar soal manajemen. Memang kami ini sedang merasa prihatin dengan manajemen GPDI sebetulnya. Karena kita ini gereja yang sebenarnya ya, ini kembali kepada tadi ada, saya lupa siapa yang menyatakan tadi ya, bahwa kita ini kan kalau melayani itu prosesnya itu begitu kita selesai sekolah Alkitab ataupun pendidikan itu, terus kemudian ada semacam pembinaan karakter begitu di sekolah Alkitab ya, karena memang itu penggemblengannya ada di situ. Cuma masalahnya penggemblengan itu tidak terstruktur. Jadi itu pembentukan berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman orang itu berbeda-beda. Kita menghadapi satu masalah yang sama, 2 orang bisa punya pikiran yang berbeda, dan akhirnya karena tidak distrukturisasi pembelajaran itu, sehingga hasilnya juga lain-lain. Ada orang yang hasilnya mental dan kemudian lari dari GPDI keluar, ada orang yang hasilnya menjadi kuat sekali dan stay di GPDI dan berhasil, begitu kan? Ya, nah, betul. Terus efek sampingan yang lain, ketika ini orang sudah lulus menjadi pengerja, begitu ya, kemudian dia akan dikirim ke satu tempat tertentu di tengah hutan, begitu, oke, bye-bye. Kemudian silahkan buka cabang di situ. MD tidak tahu menau, gembala yang lama tidak tahu menau, kamu mau hidup, mau mati, tidak ada yang tahu. Ya. Tapi nanti kalau sudah jadi, akan diakui oleh GPDI. Ya, betul. Jangan coba pakai merek lain. Jadi, organisasi GPDI jadi. Jangan keras-keras ya. Itu Bang Asudungan diakui nggak? Ini kan kenyataan ya. Ya. Jadi ini sebetulnya ada bagus dan tidak bagusnya. Bagusnya adalah penyebaran GPDI itu yang paling tersebar di antara semua gereja. Okay. Saya pernah bertahun-tahun yang lalu itu berjalan ke daerah Jawa Barat. Sebagai seorang calon mahasiswa waktu itu masih mau kuliah ya, saya membawa surat jalan dari GPDI, dari MD Jogja, Jawa Tengah waktu itu ya. Kemudian saya jalan ke Jawa Barat karena saya itu temannya Pendeta Ferdinand Rompas yang sekarang Ketua MD Jawa Barat ya. Jadi mulai dari Sukabumi saya jalan terus ke sana itu. Nanti saya lihat kalau sampai di kota kabupaten itu semua gereja masih ada. Tapi nanti kota kecamatan gereja-gereja Protestan mulai hilang.
Tinggal Katolik dan gereja-gereja Pantai Kosta gitu. Nanti masuk lagi sampai ke desa, gereja Katolik mulai hilang, tinggal beberapa gereja Pantai Kosta. Nanti yang terakhir itu adalah tinggal satu GBI, satu GPDI. Nanti kalau masuk lagi ke pedalaman yang lebih dalam lagi, GBI-nya hilang. Tinggal GPDI itu terakhir, itu sudah benteng terakhir. Kalau sudah lewat dari situ sudah tidak akan ada gereja lagi. Nah ini efek bagusnya. Tapi efek jeleknya adalah ketika seseorang itu dilepas begitu saja dan dia berhasil, dia itu punya rasa kepemilikan terhadap jemaat itu yang melekat luar biasa. Itu juga bagus dan tidak bagus. Bagusnya dia akan mati-matian melayani, jeleknya ya nantinya akan turun ke anaknya karena nggak akan rela dia diberikan ke orang lain. Akhirnya GPDI itu istilah Pak Yos Hartono itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang dikumpulkan secara nasional. Jadi organisasi kita ini hanya paguyuban begitu. Tidak ada ikatan, nggak bisa mengikat kita itu. Seandainya ada seorang GPDI ya, pendeta GPDI melanggar peraturan, bisa nggak disanksi itu? Sulit. Bisa disanksi, tapi sulit. Kenapa? Dia bisa keluar dengan begitu aja. GPDI tidak bisa mengikat apa-apa begitu. Karena apa? Karena sejak semulanya juga dibiarin sendiri. Jadi akhirnya dia punya argumen, lu mau apa? Waktu gua dari susah-susah dulu, lu ada di mana? Itu kan? Akhirnya sekarang kita bikin salah sedikit ditegur begitu. Ya sudah, baik-baik saja GPDI, pindahlah ke Bethel, banyak sekali. Saya di Amerika ini beberapa pendeta yang sukses membuka GPI Rock itu adalah pengerja dari Demak GPDI, pengerja dari Nganjuk GPDI, pindah ke situ. Dan beberapa teman saya yang sekarang jadi pendeta baptis di New York itu mulainya dari GPDI, tapi dia tidak stay di GPDI karena ketimpangan-ketimpangan itu. Nah, itu yang sebetulnya keprihatinan kita ya, walaupun tadi disaksikan juga kalau di Bethel itu semuanya udah difasilitasi begitu ya. Ya itu juga ada baiknya, ada tidak baiknya, tentu saja. Tetapi kita harus punya belajar juga ya, kalau zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu kan. Artinya itu agak beda lah. Saya hanya melihat ya, kami ini di Amerika sedang mempelajari kalau ada kota-kota yang baru, kenapa selalu yang berhasil lebih banyak itu kalau bukan GBI itu IFGF. Kenapa bukan GPDI? Kenapa setiap kali GPDI ada di satu kota tertentu, nanti kalah bersaing dengan IFGF? Ini di Amerika saya konteksnya ya. Mereka bisa punya jemaat sampai banyak, kan orang Indonesia kan terbatas. Di setiap negara bagian itu nggak banyak. Kalau kita bicara New York, nah itu banyak. Di daerah saya orang Indonesia satu negara bagian itu paling-paling 400 orang. Jadi kita bayangin kalau ada 2-3 gereja begitu kan itu kan berebutan orang gitu kan ceritanya. Selalu GPDI itu di sisi yang kalah. Kenapa demikian? Itu saya masih mengadakan semacam penelitian itu sebetulnya. Tapi salah satu yang kita duga adalah kalau boleh dikatakanlah unofficial ya, hipotesis itu bahwa kita tidak profesional. That's a key. Dengan MD ya. Contohnya ya, saya punya seorang rekan yang jadi semacam tokoh di GBI. Dia bukan ketua sinode, tetapi GBI itu kerajaannya lebih unik lagi. Jadi kalau saya pastor, saya punya pengaruh, saya bisa bikin grup. Cabang-cabang saya itu nanti grup saya begitu. Jadi saya disebut gembala besar begitu oleh mereka. Padahal semuanya GBI ini. Tapi ini GBI-nya si A, GBI-nya si B. Karena dari pusat kan begitu. Seperti Betani, GBI itu seperti itu. Ada ini GBI-nya Niko, ini GBI-nya siapa, ini GBI-nya gitu. Itu ada seperti itu. Nah, di Amerika kelihatan sekali bedanya. Tapi ya itu normal saja. Saya diminta untuk membantu. Di satu daerah tertentu di Amerika yang belum ada gereja. Mereka masuk ke situ. Tidak ada gereja. Hanya ada orang yang setia untuk menanggung jawab mengumpulkan orang gitu, mengumpulkan kolektor, mengumpulkan keuangan, mencatat semuanya. Dia keluarkan kredit card, dia bawakan itu orang dipercayakan. Kalau ada tamu di situ, bawa makan pakai ini kredit card. Nanti gereja yang bayar kan begitu. Nah, si orang ini membayar semuanya itu. Saya diminta untuk jadi tamu di sana. Bu Ani bisa enggak mengisi di sana? Saya isi di sana.
tadi bawa makan di sana, dikasih hotel di sana, semua dengan kredit card gereja tadi, didukung oleh itu. Belum ada pendetanya, dia atur semuanya dengan baik. Jadi ini organisasinya terstruktur sekali strateginya. Nah, tidak seperti GPDI, kita juga kirimkan orang ke sana, tapi MD-nya tidak tahu menahu. Akhirnya bubar di kota yang sama, GPDI-nya bubar. Karena apa? Karena nggak didukung oleh struktur yang ada gitu. Sementara GBI-nya ini didukung terus, ada kredit card gereja untuk dan seterusnya. Dia harus bertanggung jawab, dicatat terus tiap bulan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu pembenahan. Karena kita cuma punya waktu 2 menit lagi, karena sesuai dengan time limit Zoom-nya kita ya. Thank you Om sudah memberikan Terima waktu. kasih. Sebetulnya saya mengundang tadi Om Rudi Asad, tapi tidak direspon di sini. Teman-teman begini, 2 menit lagi ini akan selesai. Saya hanya mengatakan begini, kita ingin suara-suara Pantekosta itu masuk ke ruang publik. Tujuannya sesimpel itu dulu. Tidak ada tujuan untuk yang lain-lain, untuk koreksi dan yang lain. Kita punya suara karena memang kita sekarang medianya adalah media ministry yang basisnya online. Paling tidak kita harus menyuarakan, entah nanti suara itu kemana, paling tidak orang-orang yang senang belajar akan mendengar apapun yang akan kita bicarakan. Hanya itu, sesimpel itu poin-poin kita. Terima kasih teman-teman. Di waktu yang lain kita akan memberikan kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang lain dalam termin-termin yang lain juga. Terima kasih. Saya akan mengakhiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati semuanya ya. Tuhan memberkati Pak Eli. Tuhan berkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak ya. Berdoa sendiri-sendiri menurut keyakinan masing-masing. Saya minta nomornya Om Berkat Iman dulu. Oke. Nanti saya cari dulu ya. Siap. Oke, saya akan mengakhiri di sini. 1, 2, 3.